Semua ahli kelas 9 pindah. Gongtian tidak menggunakan tombaknya yang dimurnikan darah, tetapi mendorong dengan kedua tangannya, mengembunkan naga air dan mengaum. Tertinggi kelas 9 menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan kekuatan ruang, dan kekuatan itu sangat menakutkan kemanapun naga air lewat, potongan monster bermata satu terbang dengan daging dan darah. Beberapa orang mengumpulkan berbagai pilar air dan panah air untuk menyerang monster bermata satu ke segala arah, mereka tidak berusaha memaksimalkan kekuatan, tetapi hanya ingin memiliki jangkauan serangan yang luas. Ratu Salju menari sendirian di langit, dan gerakannya semakin gerah. Kepingan salju di langit turun lebih tebal, bercampur dengan kerucut es di seluruh langit. Kepingan salju jatuh menimpa monster bermata satu, kecepatan mereka menjadi lebih lambat, dan pemecah es dapat membasmi monster bermata satu itu sepotong demi sepotong. Feng Yue Lord tidak bergerak. Perannya bukan untuk menyerang musuh, tetapi untuk mengendalikan batasan. Zhu Yi juga tidak bergerak. Sebagai wanita Ye King Han, dia memimpin seluruh pasukan. Dia harus mengamati semua situasi di medan perang dan mengeluarkan perintah tepat waktu. Monster bermata satu mati satu persatu, dan hampir 1 juta orang mati hanya dalam sekejap mata. Namun, monster bermata satu ini masih tidak mundur, dan terus berlari ke depan dengan keras kepala dan paranoid. Zizi, baru setelah jeritan aneh terdengar dalam kehidupan ini, semua monster bermata satu merasa seperti mereka diampuni. Mereka semua bergegas menuju tanah dengan kecepatan tercepat, dan hanya dalam sekejap mata, mereka masuk ke dalam batu hitam dan menghilang. Mencicit, ada teriakan aneh lainnya, dan kemudian monster emas yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di kabut putih di sekelilingnya, jumlahnya ratusan, membentuk lingkaran dan mengelilingi hutan lebat. Monster emas bermata satu ini ukurannya jauh lebih besar, masing-masing panjangnya lebih dari 1 meter, dan cahaya dingin di dalam satu mata yang terangkat bahkan lebih dingin. Mencicit, monster emas ini tidak menyerang, malah mereka semua membuka mulut, memperlihatkan gigi dan berteriak. Suara menyeramkan berubah menjadi gelombang suara yang terlihat dengan mata terbuka dan menyebar ke sekeliling. Encerkan kabut putih di sekelilingnya. Mencicit, jutaan monster bermata satu tingkat rendah, pada saat ini, semuanya muncul dari tanah dan berteriak, suara mereka mengguncang langit dan bergema di seluruh negeri. Kemudian semua monster level rendah ini merangkak di tanah, seolah menyambut raja mereka. Raja mereka memang telah muncul. Di tengah jeritan kelompok monster ini, 5 monster bermata satu berwarna emas gelap terbang keluar dari udara. Yang sangat aneh adalah kelima monster emas gelap bermata satu ini tidak mengeluarkan nafas apapun dari tubuh mereka, tapi begitu mereka muncul, Zhu Yi di kejauhan langsung putus asa. Kelas 9 tertinggi. 5 monster bermata satu tertinggi kelas 9. Ada juga, ratusan monster bermata satu kelas 9. Ini adalah kekuatan yang sangat kuat sehingga dapat menghancurkan lebih dari setengah legiun di medan perang pesawat bahkan jika Ye King Han ada di sini, mungkin tidak ada yang bisa dia lakukan, bukan? Tubuh Zhu Yi terjatuh lemah, dan Ratu Es dan Salju berhenti menari di langit, menatap kosong kelima sosok di udara. Tangan Gongtian gemetar, dan naga air yang terbang di udara roboh. Keempat orang yang ketakutan membuka mulutnya lebar-lebar, dan tubuh mereka gemetar ketakutan. Puluhan ribu dari jutaan pasukan keluarga Ye tewas dalam pertempuran sebelumnya, dan lebih dari 900.000 prajurit yang tersisa semuanya berdiri diam dengan pedang terselubung. Tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun atau melakukan gerakan apapun. Namun dari mata mereka, mereka semua merasakan emosi yang disebut keputusasaan. Berdengung. Di luar hutan lebat, semburan cahaya busur tiba-tiba menyala, dan bunga listrik menyala. Karena ketakutan, Tuan Feng Yue secara tidak sengaja membuka semua batasan. Pengekangan yang indah melepaskan tekanan yang sangat besar, dan cahaya ilahi yang berkilauan menerangi hutan. Itu juga membuat wajah pucat semua orang terlihat semakin pucat. Retak, kresek, kresek. Seluruh area di sekitarnya dipenuhi dengan keheningan yang mematikan, kecuali suara cahaya berkilauan yang terbatas di sekelilingnya. Suasana yang menindas ini menyesakkan, menjengkelkan, dan menakutkan. Kamu manusia orang menyebalkan, kamu menyelinap untuk menjelajahi pasukan besar bermata satu kami. Apa kamu pikir aku tidak tahu? Lupakan penyelidikannya, kamu benar-benar berani menyerbu benteng kami. Awalnya, aku tidak ingin membasmi kamu, tapi kamu orang menyebalkan terlalu keras kepala ini sangat menyebalkan. Jadi, kalian semua harus mati. Monster emas gelap bermata satu di depan tiba-tiba berbicara, dan benar-benar bisa mengucapkan kata-kata manusia. Namun ucapan manusia dianggap universal di Panji, jika monster ini bisa mempelajarinya maka dianggap normal. Dia mengulurkan kakinya dan menunjuk dengan bangga ke arah Gongtian, mata kuning pucatnya penuh ejekan dan penghinaan.
Kesalahpahaman, kesalahpahaman. Tuan yang terhormat, ini adalah kesalahpahaman. Penjahat tidak berniat mengintip kesadaran pasukan Anda, dan tidak berniat menyerang benteng Anda. Tuan, kami akan segera mundur. Saya hanya meminta Anda untuk mengampuni nyawa kami. Ketika Gongtian mendengar ini, dia memutar matanya dan segera menunjukkan ekspresi yang sangat malu di wajahnya. Dia berteriak keras dan sedikit melengkungkan tubuhnya untuk menunjukkan rasa hormat dan ketundukan. Gongdei juga berteriak dalam perjuangan putus asa ya, iya. Itu semua salah paham, salah paham. Selama orang dewasa bisa melepaskan kita, syarat apapun bisa dinegosiasikan. Oh, Raja Monster bermata satu itu menunjukkan ekspresi terkejut, lalu memalingkan satu matanya, sedikit rasa geli muncul, dan menyeringai ya, aku bisa melepaskan kalian berdua, tapi, kalian harus membasmi yang lain, aku Raja akan membiarkanmu hidup. Mendengus. Zuyi mendengus jijik, hanya anak-anak yang percaya tipuan semacam ini. Raja Monster bermata satu ini benar-benar menyebalkan untuk memainkan tipuan seperti itu. Orang-orang lain di lapangan juga menunjukkan ekspresi mengejek, meskipun mereka nangui, mereka tidak akan tertipu. Tuan, apakah Anda serius tentang ini? Bisakah Anda bersumpah darah Kaisar Dewa? Tanpa diduga, Gongtian He Gongwei tiba-tiba terbang ke depan, lalu setengah berlutut di tanah, menatap lurus ke arah Raja Monster bermata satu, dengan antusiasme dan harapan di matanya. Melihat Gongtian dan yang lainnya sepertinya telah memahami sedotan terakhir yang menyelamatkan nyawa dan benar-benar mempercayai kata-kata monster alien itu, Zuyi dan yang lainnya tercengang, dan kemudian mereka semua menjadi marah. Zuyi segera berteriak idiot. Dewa di dalam dirimu kristal dan lencana adalah yang paling mahal. Zizi, salah. Saya tidak kekurangan kristal ilahi, saya juga tidak kekurangan poin. Saya tidak pernah berbohong kepada orang lain. Ambil tindakan. Jika Anda tidak mengambil tindakan, saya akan mengambil tindakan. Raja Monster bermata satu itu menggelengkan kepalanya dan menyeringai. Setelah mengatakan itu, momentum di tubuhnya perlahan mulai berkumpul, dan 4 monster emas gelap di sebelahnya juga menjadi kuat. Ratusan monster peringkat 9 di sekelilingnya melepaskan niat membasmi pada saat yang bersamaan. Segera, seluruh hutan lebat diselimuti oleh aura yang melonjak. Pasukan keluarga Ye yang tak terhitung jumlahnya bahkan tidak dapat bergerak di bawah aura ini. Oke, ayo kita lakukan. Gongtian dan Gongwei saling memandang dengan tatapan kejam di mata mereka, dan aura mereka memadat, mereka berjalan selangkah demi selangkah menuju hutan lebat, dengan niat membasmi terkonsentrasi di mata mereka. Dia sebenarnya ingin menyerang para prajurit dari alam dewa untuk bertahan hidup. Bodoh, sangat bodoh. Zuyi membuka matanya karena tidak percaya, meskipun hari ini adalah situasi yang fatal, tidak ada harapan untuk melarikan diri. Tetapi jika dimanipulasi oleh prajurit alien begitu mudah, dan semua orang mati di tangan bangsanya sendiri, Zuyi merasa sangat sedih dan marah. Di bawah ancaman kematian, demi harapan untuk bertahan hidup yang hampir mustahil, Gongtian dan Gongwei sebenarnya mempercayai kebohongan yang bahkan seorang anak kecil pun tidak dapat menipunya, memperlihatkan taring ganas mereka, dan menyerang bangsanya sendiri. Tertawa. Namun, sebelum taring Gongtian bisa terbuka sepenuhnya, 5 bayangan emas gelap berubah menjadi 5 sambaran petir emas gelap dan ditembakkan ke arah keduanya. Gongtian dan Gongwei awalnya berbalik. Menghadapi mata marah yang tak terhitung jumlahnya dari Legiun Alam Dewa, mereka merasa sedikit terjerat dan ketakutan. Mereka diam-diam kejam dan siap untuk mengambil tindakan, tetapi pertahanan mereka sangat tidak stabil. Pada saat ini, 5 supremasi kelas 9 bersama-sama menyerangnya dalam serangan diam-diam. Selain itu, kecepatan monster bermata satu itu sudah menakutkan, dan ia mampu menahan bahkan satu serangan. Tembakan backhand yang tergesa-gesa bahkan tidak menembus monster itu, bulu. Tubuhnya terkoyak oleh 3 mulut besar. Hanya kristal ilahi berwarna-warni, tombak berdarah, dan cincin luar angkasa yang tersisa mengambang di udara. Gongtian terbasmi seketika oleh 3 monster bermata satu dari tingkat tertinggi kelas 9. Gongwei bahkan lebih tak tertahankan di hadapan 2 monster tertinggi kelas 9. Dia bergegas keluar bahkan tanpa melakukan serangan balik dan berubah menjadi tumpukan daging cincang. Kaisar Agung Gongtian, 3 pembangkit tenaga listrik tingkat 9 yang tersisa dari klan Dewa Air mulai menangis karena malu dan marah. Terbang dengan liar di luar, bersiap bertarung sampai mati dan menyeret beberapa monster bermata satu ke dalam air. Semuanya dengarkan perintah, serang, dan keluar. Apakah kamu dapat melarikan diri tergantung pada hidupmu. Ratu Salju, Tuan Feng Yue, ambil tindakan, bahkan jika kamu mati, kami akan mundur beberapa. Zuyi tersenyum sedih, dengan momentum penuh,
yang menahan momentum monster bermata satu itu, memungkinkan pasukan keluarga Ye bergerak dengan tenang. Di saat yang sama, tubuhnya berubah menjadi naga perenang dan bergegas menuju monster bermata satu itu. Ratu Salju dan Raja Feng Yue tahu betul bahwa sejumlah kecil pasukan keluarga Ye mungkin bisa keluar dari pengepungan sambil memanfaatkan kekacauan tersebut. Tapi tidak satupun dari mereka, siswa kelas 9, yang bisa lolos. Mata kedua pria itu meledak dengan niat mati, mereka mengangkat kepala dan meraung, dan bergegas keluar. Raja monster bermata satu, memegang tombak pemurni darah di satu tangan dan kristal ilahi di langit dengan tangan lainnya, tertawa keras, haha, harta spiritual tertinggi ada di ujung jarimu. Kalian manusia benar-benar rentan. Anak-anak, berikan aku ini. Raja ini akan mencabik-cabik semua manusia. Mencicit, semua monster bermata satu mengeluarkan raungan tajam dan sangat bersemangat, berubah menjadi binatang buas dan bergegas menuju para prajurit di alam dewa. Berdengung. Pada saat ini, paksaan besar tiba-tiba jatuh, menyelimuti area sekitarnya, menyelimuti semua legiun dewa dan monster bermata satu. Yang sangat aneh adalah di bawah tekanan ini, semua prajurit para dewa dan semua monster bermata satu tidak bisa bergerak, bahkan 5 raja monster bermata satu kelas 9 tidak bisa bergerak bahkan setengah inci. Kamu tidak bisa memisahkan mereka. Umatku, tapi kamu monster bermata satu bisa membasmi mereka. Ngomong-ngomong, senjata yang dimurnikan darah di tanganmu juga milikku. Sebuah suara samar terdengar, dan dalam kabut putih di kejauhan, 3 sosok berjalan perlahan ke arah mereka. Orang di depan mengenakan jubah hijau, tanpa kekuatan suci atau momentum apapun, dan memiliki senyuman lembut di wajahnya. Di sebelahnya ada seorang pemuda berpakaian putih, dengan ekspresi wajah yang dingin dan aura yang seberat gunung, membuat orang takut untuk melihat langsung ke arahnya. Di sisi lain, ada seorang lelaki tua kurus, dengan wajah seperti kulit pohon yang layu, dan senyuman yang sangat cerah, seperti pohon tua di musim semi. Kaisar Agung. Itu, Kaisar Agung. Jiwa semua prajurit Legiun Alam Ilahi gemetar saat ini. Wajah Zuyi dan Ratu Es dan Salju semerah darah, mata mereka seperti bunga persik, dan tubuh mereka gemetar dan gemetar, seolah-olah akan meletus. Ini, Raja Monster bermata satu berjuang untuk menahan tekanan besar dan memandang ketiga orang di kejauhan dengan tidak percaya. Akhirnya dia mengunci anak laki-laki berbaju putih itu. Karena paksaan ini, yang begitu besar hingga dia tidak bisa mengerahkan semangat juang apapun, datang dari pemuda ini. Anak laki-laki itu sangat biasa, dengan sepasang mata cerdas penuh arogansi, meski penampilannya terlihat sangat tampan menurut standar manusia, dia terlihat seperti manusia biasa. Mengapa? Mengapa dia memiliki tekanan yang begitu kuat sehingga semua orang tidak bisa melawan? Apakah dia, Kaisar Dewa Tertinggi? Pastinya, tidak mungkin orang lain selain dewa tertinggi yang legendaris bisa begitu kuat. Tapi auranya berbeda dengan Pan Xing. Apakah Kaisar Dewa Tertinggi punya banyak nama? Itu tidak benar. Kaisar Dewa Tertinggi tidak punya alasan untuk melakukan ini, karena dia merasakan niat membasmi dari pemuda ini. Di samping itu, mengapa pemuda ini berdiri setengah langkah di belakang pria berjubah hijau? Dan pria berjubah hijau adalah orang yang baru saja berbicara. Apakah pria berjubah hijau ini lebih menakutkan dari pemuda itu? Bagaimana bisa? Kamu tidak bisa memisahkan mereka. Umatku, tapi kamu monster bermata satu bisa membasmi mereka. Ngomong-ngomong, senjata yang dimurnikan darah di tanganmu juga milikku. Raja monster bermata satu, memikirkan kata-kata pria berjubah hijau, menjadi semakin bingung. Artinya manusia yang ada di hadapannya adalah bangsanya. Dengan kata lain, ketiganya adalah manusia. Bukan Kaisar Dewa Tertinggi. Tapi mungkinkah seorang pejuang bisa mencapai kekuatan seperti itu? Dia belum pernah melihatnya, dan tidak ada catatan yang ditinggalkan nenek moyangnya. Raja monster bermata satu benar-benar kacau. Tapi, detik berikutnya, dia benar-benar terbebas. Xiao Hei, basmi semua orang kuat di atas kelas 9. Ye Qinghan berbicara dengan ringan, dengan senyum tipis di wajahnya, sehangat angin musim semi, tetapi di telinga semua monster bermata satu tingkat tinggi, itu seperti suara dewa kematian. Itu hal kecil. Xiao Hei mengulurkan tangannya, merapikan rambut hitam di depan keningnya, lalu menggelengkan kepalanya dengan genit. Dengan kakinya menyentuh tanah dengan ringan, tubuhnya terbang ke depan. Saat pria itu berada di udara, tubuhnya mulai berubah dan berubah menjadi naga hijau besar. Panjang tubuhnya ratusan ribu meter, dan sepasang mata biru dingin bisa membuat semua monster bermata satu merasa kedinginan dan patah hati. Semua monster bermata satu level rendah ditekan oleh aura menakutkan dari naga hijau ini dan jatuh ke tanah, bahkan tidak mampu berdiri tegak. Zizi, berjuang.
Raja monster bermata satu itu berteriak dengan aneh, dan cahaya keemasan gelap memenuhi tubuhnya, dia menahan tekanan dan terbang menuju naga biru di langit. 4 monster yang tersisa, serta ratusan monster level 9, juga berteriak, membakar inti tubuh mereka untuk bersiap menghadapi pukulan terakhir. Kamu melebih-lebihkan kemampuanmu dan rentan terhadap pukulan. Naga hijau di udara membuka mulutnya yang besar dan melontarkan beberapa kata. Tubuhnya, yang panjangnya ratusan ribu meter, menari di udara, langsung mengelilingi semua orang. Mengabaikan serangan semua orang, lampu hijau melonjak dan mulai menimbulkan korosi dan melahap dengan paksa. Semua monster bermata satu menemukan pemandangan yang sangat menakutkan. Mereka dapat dibandingkan dengan gigi dan gigi tajam artefak kelas super, tetapi tidak ada yang bisa ditunjukkan. Ketika cakar dan gigi tajam mereka mengenai King Long, rasanya seperti mereka sedang menyerang di rawa. Itu lengket dan memiliki sedikit kekuatan pantulan, tapi tidak membahayakan King Long. Dan mereka lebih kuat dari kekuatan asli dan pertahanan kekuatan kekacauan. Tapi di bawah naungan cairan cian yang terkondensasi dari tubuh King Long, cairan itu terus-menerus terkorosi dan tertelan. Dan tubuh mereka masih belum bisa bergerak sama sekali. Ratusan monster bermata satu tingkat 9, serta 5 raja monster emas gelap, semuanya terasa seperti anak-anak yang jatuh ke dalam rawa. Sekeras apapun Anda berjuang, tidak ada yang berhasil. Sebaliknya, semakin kuat daya tahannya, semakin cepat tubuh terkorosi. Secara bertahap, ratusan monster bertanduk satu tingkat rendah berhenti meronta dan mulai berubah menjadi bagian nutrisi dalam tubuh King Long, menghilang ke dunia. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir, kita sudah selesai, dan alam suci bermata satu telah berakhir. Aku seharusnya tahu bahwa aku seharusnya pergi ke gurun Gobi berdarah. Aku, seharusnya tidak kembali. Kesadaran Raja Monster bermata satu menjadi semakin lemah, dan akhirnya dia melihat ke langit dengan nostalgia yang besar, meninggalkan desahan yang dalam dan ketidakberdayaan. Mendidihkan. Setelah naga hijau selesai melahapnya, ia menengadah ke langit dengan raungan besar di udara, berubah menjadi sosok putih, dan terbang kembali perlahan. Masih berdiri di belakang Ye King Han, dia menundukkan kepalanya sedikit, memalingkan wajahnya ke samping, dan merapikan rambutnya, dengan ekspresi meremehkan dan acuh tak acuh, seolah-olah dia hanya menghancurkan beberapa semut sampai mati. Tekanan datang dengan cepat dan menghilang dengan cepat. Tekanan besar di lapangan menghilang tanpa bekas saat Xiao Hei terbang kembali dan merapikan rambutnya. Tapi semua monster bermata satu masih tidak berani bergerak. Mereka semua merangkak di tanah, menatap Xiao Hei dengan ngeri. Xiao Hei, yang terus membelai rambutnya, sepertinya melihat Ibel 15 paling menakutkan di neraka. Semua prajurit Legiun Alam Dewa tidak bersuara, mereka semua memandang dengan bodoh ke arah Ye King Han, ke Dewa Binatang, dan ke Xiao Hei yang memiliki ekspresi acuh tak acuh dan terus membelai rambutnya, karena takut orang lain tidak akan mengetahuinya, dia adalah seorang master. Selamat siang untuk semua Jets yang telah menitikkan air mata rahmat, haha. Kenapa kalian memandang kami dengan bodoh? Kenapa, kalian tidak menyambut kami kembali? Ye King Han tersenyum lembut, memandang semua orang dengan ringan, dan akhirnya memusatkan pandangannya pada Zhu Yi dan Ratu Salju di sampingnya, mengulurkan tangannya seperti pendeta yang baik hati. Jets yang menitikkan air mata rahmat. Semua orang berkedip kebingungan, tidak memahami arti bahasa aneh Ye King Han dari kehidupan sebelumnya. Namun, itu tidak penting lagi, yang penting Kaisar sudah kembali. Tuan Xiao Hei dan Dewa Binatang telah kembali, menyelamatkan mereka sekali lagi dari situasi putus asa. Selamat datang Kaisar, selamat datang di Tuan Xiao Hei, dan selamat datang di Dewa Binatang. Semua tentara keluarga Ye mengabaikan binatang bermata satu tidak jauh dari sana, mereka semua berlutut dengan satu kaki, membelai dada dan menundukkan kepala, dan berteriak dengan suara yang dalam. Suara yang luar biasa mengguncang langit dan bergema di seluruh negeri. Zhu Yi tidak berlutut, dengan senyum mabuk di wajahnya. Air mata mengalir di matanya. Tubuhnya masih gemetar, rambutnya acak-acakan karena pertempuran tadi, dan pakaiannya sedikit acak-acakan. Tapi dia tidak peduli tentang apapun, berjalan dengan langkah teratai, mengangkat ujung roknya, seperti ngengat terbang ke api, menukik ke arah Ye King Han. Yah, selamat datang di Kaisar. Ratu Salju dan Zhu Yi berdiri bersama, melihat dari sini. Dia pikir Ye King Han sedang menatapnya dan memeluknya. Pada saat itu, tubuhnya bergetar hebat, dan tanpa sadar dia berlari ke depan beberapa langkah, hanya untuk menemukan bahwa Zhu Yi berubah menjadi embusan angin, melemparkan dirinya ke depan, dan sudah melemparkan dirinya ke pelukan Ye King Han. Dia tiba-tiba mengerti, berlutut dengan satu kaki, berteriak dengan suara rendah,
menundukkan kepalanya dalam-dalam, dan wajahnya semerah kepiting rebus. Dewa Binatang, Tuan Xiao Hei, bagaimana sikapmu barusan? Apakah kamu tampan? Apakah kamu memiliki temperamen seorang master? Apakah kamu memiliki gaya bos saat itu? Apakah postur membelai rambutmu ini cukup cantik? Melihat perhatian semua orang terfokus pada Ye Qinghan, Xiao Hei diam-diam mencondongkan tubuh ke arah Dewa Binatang, ekspresinya tetap tidak berubah, tapi matanya yang cerdas menoleh dan dia bertanya dengan suara rendah. Tampan, jauh lebih tampan dari sebelumnya. Tuan Xiao Hei, ketika kamu kembali ke alam dewa, kamu pasti bisa memikat sekelompok gadis. Dewa Binatang itu tersenyum dan mengacungkan jempol pada Xiao Hei, lalu Ye Qinghan, yang memeluk Zuyi dengan erat, berbisik Xiao Hanzi, apa yang harus kita lakukan dengan monster bermata satu tingkat rendah ini? Ye Qinghan dengan lembut menepuk bahu halus Zuyi, tersenyum tipis dan berkata Xiao Hei, apakah kamu ingin melahapnya? Jika kamu tidak ingin melahapnya, biarkan masing-masing pasukan keluarga Ye memilih monster sebagai monster pertempuran, dan biarkan mereka berkorban dengan api jiwa, tikus bermata satu ini super cepat dan memiliki pertahanan super, jadi mereka sekuat tunggangan. Pesan Ye Qinghan tersampaikan, dan semua orang di pasukan keluarga Ye sangat gembira monster bermata satu ini memiliki kecepatan dan pertahanan yang sangat tidak normal. Meski serangannya sederhana, hanya mengandalkan gigi dan cakar, namun gigi dan cakarnya keras dan tajam. Betapa kerennya menangkap monster yang kekuatannya serupa dengan Anda, atau bahkan lebih tinggi, dan menggunakannya sebagai tunggangan untuk kembali ke alam dewa. Banyak monster bermata satu yang bisa memahami ucapan manusia juga menyebarkan berita tersebut, dan monster bermata satu yang tak terhitung jumlahnya juga diam-diam merasa senang. Siapa yang ingin mati jika dia tidak bisa? Hampir semua orang kuat di dunia suci bermata satu telah dimusnahkan. Kali ini, dunia suci bermata satu pasti milik pesawat yang kalah. Jika dia kembali, dia juga akan dibasmi oleh orang kuat dari pesawat lain. Meski sekarang dia tunggangan orang lain, selalu ada harapan untuk hidup bukan? Tentu saja, ada juga beberapa monster bermata satu, yang tidak ingin direduksi menjadi tunggangan orang lain, jadi mereka berteriak dan bergegas menuju pasukan Ye. Namun, setelah Xiao Hei merapikan rambutnya dan mendengus dingin, dia langsung ditekan ke tanah, tidak bisa bergerak. Kemudian dia dipotong-potong oleh tentara keluarga Ye yang mengerumuni pedang mereka. Dari lebih dari 2 juta monster bermata satu yang tersisa, hampir 2 juta mengorbankan api jiwa mereka di bawah instruksi Ye Jiajun. Setiap Ye Jiajun memiliki setidaknya 2 budak jiwa monster bermata satu. Tentu saja, Feng Yue Lord dan ahli tingkat 9 lainnya tidak akan bermalas-malasan mengumpulkan 1 atau 2 tunggangan. Setelah memulihkan monster bermata satu itu, Ye Qinghan memerintahkan semua pasukan keluarga Ye untuk ditempatkan di hutan lebat, dan membiarkan 3 prajurit tingkat 9 yang tersisa dari klan Dewa Air memimpin tim. Lalu dia membawa Xiao Hei Zuyi Feng Yue Lord Beast God ke istana Kaisar Perang. Kaisar Agung, Tuan Xiao Hei, Dewa Binatang, Anda dapat kembali dengan selamat. Zuyi sangat bahagia. Kaisar Agung, semua orang kuat di pesawat ork telah terbasmi. Apakah Tuan Xiao Hei yang melakukannya? Tuan Xiao Hei, Anda telah berevolusi, kekuatan serangannya sangat menakutkan. Hebat, dengan Kaisar Agung dan Tuan Xiao Hei di sini, alam dewa pasti akan mengembalikan kejayaannya yang dulu. Begitu memasuki istana Kaisar Perang, Zuyi seperti burung yang gembira, berkicau dan bertanya. Ketika dia memikirkannya, Ye Qinghan hampir mengalami situasi kematian tertentu. Jika kamu tidak mengambil tindakan, kamu pasti akan dibasmi oleh ork yang kuat. Jika Anda mengambil tindakan, Anda akan dibasmi dengan penyiksaan. Sekarang dia bisa kembali dengan selamat, dan kekuatan Xiao Hei telah meningkat pesat, mencapai tingkat yang luar biasa. Dia berpikir bahwa Xiao Hei pasti telah berevolusi dalam waktu dan membasmi musuh yang kuat dalam satu gerakan. Xiao Hei menggelengkan kepalanya dan memberikan jawaban yang mengejutkan. Zuyi salah. Hampir semua orang kuat di pesawat ork dibasmi oleh bosnya sendirian. Aku baru saja membasmi yang tertinggi kelas 9. Dewa Binatang juga diselamatkan oleh bos. Apakah orang itu tidak menyadarinya? Mata Zui Mei membelalak dan dia menatap Ye Qinghan dengan tidak percaya. Aku juga tidak tahu, tapi, sudah beberapa hari sejak ini terjadi, dan dia tidak melakukan apa-apa, jadi dia pasti baik-baik saja. Ye Qinghan menggelengkan kepalanya, dia bingung dengan ini. Apakah wanita berbaju ungu itu berbohong padanya? Atau mungkin Pan Xing tidak memperhatikan saat dia melakukannya? Tidak peduli bagaimana situasinya, sudah 2 hari setelah Ye Qinghan bangun. Xiao Hei membawanya ribuan mil jauhnya, dan Dewa Binatang itu juga terbangun.
Perasaan Xiao Hei sangat akurat dan dia benar-benar menemukan alam dewa pada saat yang paling kritis, mereka bertiga tiba tepat waktu. Karena Pansing sudah lama tidak bergerak, itu berarti, dia mungkin tidak akan bergerak. Bagaimanapun, metode yang digunakan oleh Kaisar Dewa Tertinggi, dan itu masih di medan perang, sangat mudah untuk membasminya. Ratu Salju, Raja Feng Yue, dan bahkan Dewa Binatang mendengar percakapan antara Zhu Yi dan Ye Qinghan, dan sedikit bingung. Namun karena mereka tidak berniat mengatakan apa-apa lagi, mereka terlalu malu untuk bertanya. Zhu Yimei mengalihkan pandangannya dan tidak bertanya lagi. Dia menoleh untuk melihat Xiao Hei yang duduk di samping sambil membelai rambutnya, dan berkata dengan kagum, Tuan Xiao Hei, kenapa, kekuatanmu begitu menakutkan? Kekuatan Kaisar Agung sudah tak tertandingi. Anda sesat, tetapi Anda bahkan lebih sesat dari dia. Apakah Anda masih dianggap sebagai pejuang? Apakah kekuatan Anda telah mencapai tingkat Kaisar Dewa Tertinggi? Dan apakah tubuh Anda sudah lengkap terwujud? Kepala hitam kecil itu tidak menoleh, separuh wajahnya menghadap kerumunan, ekspresi kesepian muncul di wajahnya, dia menggelengkan kepalanya sedikit, dan mendesah pelan, aku tidak tahu keadaanku sekarang, tapi guru tertinggi kelas 9 ini sama baiknya dengan saya. Berapa banyak yang bisa saya basmi? Mungkin. Saya, Tuan Xiao Hei, telah mencapai puncak tertinggi seorang pejuang. Aduh, kenapa aku merasakan sentuhan kesedihan dan kesepian di hatiku? Kekuatanku terlalu tinggi, dan tidak ada lawan. Sungguh hal yang tidak berdaya. Keluar, Ye Qinghan memandang Xiao Hei yang centil dan tertawa. Dia menatapnya dengan sayang dan berkata sambil tersenyum, tubuh Xiao Hei telah terwujud, tapi dia belum bisa sepenuhnya dianggap sebagai manusia. Adapun kekuatannya, dia super ke-9 tingkat tertinggi. Tentu saja, jika dia menghadapi Kaisar Ilahi, dia pasti akan terbasmi seketika. Hah, mengapa Kaisar begitu yakin? Ratu Salju dan Tuan Feng Yue saling memandang dan bertanya dengan aneh. Tekanan aura Xiao Hei saja bisa membuat tertinggi kelas 9 tidak bisa menahannya. Kekuatan ini telah mencapai tingkat yang luar biasa. Mengapa begitu mudah untuk membasmi Kaisar Dewa Tertinggi secara instan? Napas. Ye Qinghan berkata dengan sangat yakin, kamu tidak bisa merasakannya, tapi aku bisa dengan mudah merasakan bahwa ada perbedaan besar antara nafas Xiao Hei dan nafas Kaisar Dewa. Nafas Kaisar Dewa bisa membuatku kehilangan keinginanku untuk bertarung, tapi aku tidak merasa seperti ini terhadap aura Xiao Hei. Xiao Hei mengerutkan bibirnya dan berkata dengan nada tidak setuju, bos, kenapa kamu harus menjadi begitu kuat? Aku tidak terkalahkan saat ini. Tidak ada gunanya menjadi lebih kuat. Aku, Xiao Hei, akhirnya bisa berubah. Aku tidak tahu, Sui Er dan Yao Yao betapa senangnya saya saat melihatnya. Ye Qinghan diam-diam melirik Xiao Hei, tersenyum dan berkata melalui suara Xiao Hei, tubuhmu telah terwujud, bisakah benda itu digunakan? Tentu saja berhasil. Mata Xiao Hei melebar, dia diam-diam menatap semua orang, dan berkata melalui pesan bos, barang-barangku bisa sebesar yang aku mau, tumbuh selama yang aku mau, dan bahkan bisa berubah. Hehe, saat aku kembali ke alam dewa, aku pasti ingin menjemput gadis-gadis, menjemput sekelompok wanita cantik tiada taraf. Tidak, saat aku kembali ke alam dewa, bos, kamu harus memberiku gelar Kaisar Agung. Gelar ini adalah sangat populer. Dikombinasikan dengan penampilanku yang kaya, tampan, dan ramah tamah, aku pasti tidak akan mempunyai kerugian dalam memilih gadis. Tidak masalah memblokir akun Anda. Anda dapat duduk dimanapun Anda mau. Ye Qinghan tersenyum dan berbicara sambil tersenyum, tetapi jika kamu ingin menjemput perempuan, lewati Sui Er dulu. Dia setuju, dan aku akan mencoba yang terbaik untuk membantumu. Jika kamu ingin 3.000 wanita cantik di harem, di sana tidak masalah. Ini, saat Xiao Hei mendengar nama Li Sui Er, dia langsung menyusut, matanya yang cerdas bergerak sangat cepat, jelas mencoba memikirkan cara untuk membujuk Li Sui Er. Baiklah, Ye Qinghan berdiri sambil tersenyum, melihat sekeliling semua orang, dan berkata jangan terlalu banyak berpikir. Hanya ada 1 hari tersisa, 1 bulan akan berakhir. Besok kami akan segera mengumumkan penarikan kami dari pertempuran, teleport ke atas dari Gunung Panshan, lalu berteleportasi. Ayo kembali ke alam dewa, semuanya, ayo istirahat dulu, dan kita akan membicarakan semuanya setelah kita kembali ke alam dewa. Semua orang menunjukkan senyum cerah, dan mereka semua dipenuhi dengan kegembiraan karena selamat dari bencana. Zhu Yi, khususnya, sama bahagianya dengan seorang gadis kecil yang baru saja jatuh cinta. Wajahnya memerah, dan sepasang mata seperti bunga persik melirik Ye Qinghan dari waktu ke waktu, berkedip pelan sebagai isyarat.
Tapi, Ye Qinghan pura-pura tidak melihatnya. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahannya lagi. Dia memutar matanya, meluruskan pakaiannya, dan dengan sungguh-sungguh berkata kepada Ye Qinghan Kaisar, Zuyi ada yang harus dilakukan, dan aku ingin berbicara dengannya. Kamu, diskusi sendirian. Itu dia, oke. Ye Qinghan menoleh karena terkejut, merenung sejenak, mengangguk dengan enggan, dan kemudian segera memindahkan Zuyi ke ruangan lain. Aduh, Xiao Hei meludah, sepertinya tidak menyembunyikan rasa jijiknya terhadap pria dan wanita guk-guk ini. Penguasa Feng Yue dan Dewa Binatang menoleh karena malu, tetapi wajah Ratu Es dan Salju memerah, matanya dipenuhi rasa malu dan iri, dan dia tidak bisa menahan diri. Apakah ini puncak gunung? Kenapa tidak ada apa-apa di sini? Rasanya ajaib sekali di sini. Gunung yang berkelok-kelok itu sepertinya tidak terlalu besar. Kenapa kamu tidak bisa melihat tepi puncak gunung yang berkelok-kelok itu? Semuanya waspada, ada orang kuat dari dimensi lain di sana yang juga telah diteleportasi. Setelah Ye Qinghan mengumumkan pengunduran dirinya dari pertempuran, cahaya putih segera menarik semua orang di alam dewa ke dalamnya. Dengan kilatan cahaya putih, semua orang muncul dalam sebuah kotak. Alun-alun itu begitu luas bahkan kesadaran Ye Qinghan dan Xiao Hei hanya bisa menjelajah ribuan mil jauhnya. Tidak ada apapun di sekitar alun-alun, tidak ada orang, tidak ada bangunan, hanya batu hitam yang sama di medan perang. Silakan cari, novelnya akan lebih baik dan diperbarui lebih cepat. Berdengung, legiun dari berbagai bidang dapat terdengar dari kejauhan dari waktu ke waktu, tetapi mereka semua adalah bidang yang lemah, mereka memiliki poin yang cukup dan tidak memiliki niat untuk memenangkan kejuaraan dan mundur dari pertempuran, atau mereka menyerah untuk menghindari pembantaian. Diam semuanya, berdiri diam dan jangan bergerak. Siapapun yang berani bersuara akan dibasmi tanpa ampun. Ye Qinghan hendak menahan anak buahnya agar tidak gemetar saat mengatakan itu. Sebuah suara berkabut terdengar di alun-alun, suara itu sepertinya datang dari langit dan sepertinya dekat dengan telingaku. Tidak ada emosi dalam suaranya, tapi ada sedikit niat membasmi yang tak terbatas yang bisa membuat orang merasakan niat membasmi yang menggetarkan jiwa. Silakan cari, novelnya akan lebih baik dan diperbarui lebih cepat. Menyiksa, murid Ye Qinghan menyusut, tapi dia tidak dengan bodohnya menggunakan indera spiritualnya untuk menjelajah. Dia juga segera mengirim pesan kepada Xiao Hei untuk tidak menyelidikinya, jika tidak dia tidak hanya akan membuat marah Pan Xing, tapi bahkan jika dia menimbulkan kecurigaannya, semuanya akan berakhir. Namun, Ye Qinghan bisa merasakan bahwa Pan Xing pasti berdiri di puncak Gunung Pan, mungkin berdiri di depan semua orang. Pasti ada batasan ilusi yang kuat di puncak gunung ini, sehingga tidak ada yang bisa melihatnya. Tebakan Ye Qinghan benar, Pan Xing memang berdiri di depan kerumunan, dan ada 3 kabin di sisi lain kerumunan. Tapi tidak ada yang bisa melihat atau mendeteksinya, ini sangat aneh. Pan Xing tidak tinggi, dengan pakaian hitam dan rambut hitam, dan matanya seperti pisau, tidak ada ekspresi di wajahnya, tetapi jauh di dalam matanya ada jejak alam, sikap acuh tak acuh, memandang rendah semua makhluk hidup. Legiun diteleportasi dari waktu ke waktu. Banyak legiun yang hanya menewaskan beberapa ribu orang. Tentu saja, beberapa legiun tidak menderita banyak korban. Semua pesawat yang diteleportasi, meskipun mendeteksi ada makhluk dari pesawat lain di sekitarnya, mereka tidak berani bergerak jika pindah ke sini, Anda mencari kematian. Berdengung, pesawat lain diteleportasi. Pesawat ini memiliki jumlah orang yang sedikit, yaitu Mantis Plain Legion, dengan kurang dari 100.000 orang. Manusia belalang sembah yang tak terhitung jumlahnya berlumuran darah dan mata mereka merah, mereka jelas masih bertarung dalam pertempuran berdarah sekarang karena prajurit tingkat 9 dalam tim menyerah secara paksa sebelum diteleportasi. Tepat setelah mereka diteleportasi, banyak mata manusia belalang yang masih merah darah dan pikiran mereka belum jernih, ketika mereka melihat makhluk asing di sebelah mereka, mereka segera melambaikan 2 lengan besi seperti sabit untuk membasmi para prajurit di sebelah mereka. Berdiri di tempatmu berada dan jangan bergerak. Siapapun yang berani bergerak atau bersuara akan dibasmi tanpa ampun. Suara Pan Xing terdengar samar lagi, dan suaranya sepertinya memiliki kekuatan sihir yang tak terlihat, menyebabkan darah di mata semua belalang sembah segera surut. Hanya, ada ratusan orang belalang sembah. Saya tidak tahu apakah mereka terobsesi dengan pembasmian. Meskipun darah di mata mereka telah memudar dan pikiran mereka jelas terjaga, mereka masih bergegas menuju orang kuat dari pesawat asing di sebelah mereka. Berdengung, sebuah paksaan besar turun dengan tenang dan menyelimuti puncak gunung yang berkelok-kelok. Semua orang di atas mereka tiba-tiba merasakan kekuatan yang tak tertahankan menekan tubuh mereka, mereka bahkan tidak bisa bernapas,
apalagi bergerak. Memanggil. Di bawah tatapan ngeri puluhan juta prajurit di puncak gunung, semburan cahaya bersinar di langit, dan garis guntur ungu, panjangnya puluhan ribu meter, datang dari 9 langit dan menyelimuti semua prajurit, dari Mantis Legion dalam satu gerakan. Ledakan. Cahaya putih yang menyilaukan bersinar, dan ledakan keras menembus gendang telinga, dan kemudian lebih dari 100.000 manusia belalang, semuanya menguap, bahkan tidak setengah dari rambut mereka yang tersisa. Mendesis. Ada puluhan juta orang di tempat tersebut, kecuali suara terengah-engah, ada keheningan yang mematikan. Bahkan ada prajurit tingkat rendah yang tak terhitung jumlahnya yang begitu ketakutan hingga kaki mereka melemah dan mereka terjatuh ke tanah, gemetar. Banyak orang kuat telah melihat guntur ilahi dan diledakkan olehnya, tetapi pada dasarnya itu adalah penglihatan tentang langit dan bumi yang memberi mereka kekuatan. Semua orang untuk pertama kalinya melihat bahwa para dewa membasmi para pejuang. Aura penghancur surga semacam itu, aura yang tak tertahankan, sangat mengejutkan semua orang. Bos, kamu benar. Dia bisa membasmiku seketika. Aku merasa sangat tertarik dengan guntur ilahi ini. Jika itu mengenaiku, aku akan menjadi orang menyebalkan. Xiao Hei mundur, melihat sekeliling dengan mata ketakutan, dan berbisik pelan kepada Ye Qinghan. Wajah Ye Qinghan dipenuhi dengan rasa dingin, meskipun hatinya terkejut, rasa arogansi secara naluriah muncul di tubuhnya, seolah dia ingin melawan Pan Xing. Saat duniaku yang dingin berubah, aku tidak akan ragu untuk melawanmu. Keyakinan seperti itu secara otomatis muncul di benak Ye Qinghan, tapi dia langsung terkejut. Dia segera menenangkan nafasnya dan berdiri dengan kepala menunduk dan alisnya diturunkan. Pada saat ini, kekuatannya jauh berbeda dari Pan Xing. Jika Pan Xing bisa mengatakan apapun, itu adalah gobi laki-laki. Setelah setengah hari, tidak ada lagi pesawat yang dikirim, dan jumlah prajurit di alun-alun telah mencapai 100 juta. Ye Qinghan juga melihat prajurit dari alam Ibel 15 dan alam naga emas, tetapi jumlahnya tidak banyak. Wajah mereka penuh dengan kepahitan dan kesedihan, dan mereka jelas dipaksa untuk menyerah. Jika Anda memiliki cukup poin, maju 10.000 meter ke pesawat yang ingin Anda mundurkan dari pertempuran. Komandan Legiun akan melemparkan lencana poin ke lubang batu di depan, dan memilih pesawat yang ingin Anda serang di batu itu tablet. Setelah sekian lama, kata-kata Pan Xing terdengar samar lagi, dan semua legiun pesawat yang mundur dari pertempuran segera bergerak maju 10.000 meter. Mencicit. Sebuah tablet batu besar secara otomatis muncul di tanah di depan setiap legiun, dan sebuah pilar batu muncul di sebelahnya, pilar batu itu berlubang dengan lubang gelap di dalamnya. Ye Qinghan melangkah maju, melambaikan tangannya, dan melemparkan semua lencana yang dikumpulkan di cincin luar angkasa ke dalam lubang batu. Kemudian dia menoleh untuk melihat loh batu itu. Di atas loh batu itu terukir sebuah peta. Ada titik-titik kecil cahaya di peta itu, dan di atasnya tertulis nama-nama pesawat. Ye Qinghan melihat alam dewa di sebelah timur peta, dan juga melihat pesawat Ibel 15 dan pesawat naga emas di sebelahnya. Setelah berpikir sejenak, Ye Qinghan mengulurkan tangannya dan menyentuh pesawat Ibel 15, dan tablet batu itu segera dan diam-diam diturunkan ke tanah. Pilar batu di sebelahnya pun lenyap, dan akhirnya tanah menjadi rata kembali. Semua pesawat yang dikalahkan memiliki kualifikasi untuk menyerang dan memilih pesawat yang dikalahkan, yang berlaku hingga setelah pertempuran pesawat berikutnya. Ini adalah peta pesawat Anda, serta peta medan perang pesawat dari pesawat yang ditangkap. Anda dapat menggunakannya dalam masa berlakunya, melalui susunan teleportasi di medan perang pesawat, teleport ke pesawat yang ingin kamu tangkap. Oke, ayo kita semua kembali. Begitu Pan Xing selesai berbicara, dua lampu putih melesat dari langit, Ye Qinghan mengulurkan tangan dan meraihnya, benar saja, itu adalah dua peta. Sebelum mereka dapat menelepon, cahaya putih menyelimuti semua orang di Legiun Alam Ilahi, dan seluruh Legiun Alam Ilahi menghilang di puncak gunung. Lembah lava. Ye Qinghan melihat sekeliling dan menemukan bahwa dia telah tiba di lembah susunan teleportasi di medan perang alam dewa. Dia menghela nafas panjang, segera melambaikan tangannya, tertawa dan berkata ayo pergi, semua orang bergiliran masuk susunan teleportasi, kita, pulang. Magma masih bergulir di Sinful Abyss, dikelilingi kabut hitam, dan berbagai batasan bersinar dengan cahaya aneh. Semua batasan di jurang dosa telah dilanggar. Sang Enchantress memimpin sekelompok jenius terbatas untuk menjaga jurang dosa siang dan malam. Pada saat yang sama, ada istana kuno yang mengambang di jurang dosa. Ye Feihu memimpin semua pembangkit tenaga listrik tingkat 9 di alam dewa untuk menjaga jurang dosa. Meskipun semua orang percaya pada kekuatan Ye Qinghan, untuk mencegah kecelakaan dan instruksi Ye Qinghan sebelum pergi, semua orang kuat yang tertinggal di alam dewa berkumpul di sini.
Jika kalah, orang kuat dari pesawat asing akan segera menyerang. Orang kuat dari alam dewa akan tetap berpegang pada jurang dosa dan mengendalikan batasan. Mereka masih bisa menahannya. Kuil binatang sangat besar, lebih besar dari istana kaisar perang, dan harta karun spiritual tertinggi tambahan bukanlah lelucon. Ye Feihu mengambil pembangkit tenaga listrik tingkat 9 dari Dewa Binatang, Dewa Air, dan klan Dewa Api, serta Kit dan yang lainnya, untuk tinggal di aula utama. Semua orang duduk bersila dan bermeditasi, berlatih, minum teh, dan mengobrol. Hanya 90 tahun telah berlalu, dan pertempuran menentukan dalam perang pesawat baru saja dimulai. Yang terpenting jika ada orang kuat dari pesawat lain yang menyerang, itu harus disalurkan melalui susunan teleportasi, jadi semua orang tidak gugup. Ibu, berapa lama ayah dan paman akan kembali? Di aula samping lain, ada wanita bernama Ye Qinghan. Ada juga Li Suier, dan semua monster pemakan Ibel 15 sedang duduk di dalam. 90 tahun telah berlalu, dan pertempuran yang menentukan telah dimulai, mereka tidak lagi berminat untuk berlatih, dan mereka semua duduk bersama. Meski wajah mereka terlihat sangat tenang, mereka mengobrol satu sama lain. Tapi saat Yao Yao bertanya, tanpa sadar mata semua orang melirik. Cepat-cepat, kekhawatiran di dalam mata Li Sui menghilang, dan senyuman yang sedikit dipaksakan muncul di wajahnya. Dia dengan lembut membelai rambut Yao Yao, lalu menoleh dan melihat kembang api di sebelahnya, dengan kepahitan di wajahnya. Ya, Ye Qinghan dan Xiao Hei sangat kuat. Jika keduanya bergabung, satu atau dua supremasi kelas 9 dapat dengan mudah dibasmi. Selain itu, kali ini alam dewa tidak berjuang untuk tempat pertama, tetapi hanya untuk kemenangan. Pasti tidak terlalu sulit dengan kemampuan Ye Qinghan dan Xiao Hei. Tapi, sebagai wanita Ye Qinghan dan Xiao Hei, mereka semua melihat sesuatu yang buruk dalam berbagai pengaturan yang dibuat oleh Ye Qinghan dan Xiao Hei. Yang terpenting adalah jurang dosa ini, di mana Ye Qinghan menghabiskan begitu banyak tenaga dan waktu untuk mendekorasinya. Buat mereka merasa, seolah-olah mereka sedang mengatur pengaturan pemakaman. Dengan tingkat pengekangan yang begitu kuat pada Sang Enchantress, jika Anda membawanya ke medan perang pesawat, peluang Anda untuk menang pasti akan meningkat, tetapi Ye Qinghan meninggalkannya begitu saja di jurang dosa. Sister Enchantress, kakak pasti akan kembali, kan? Ye Qingyu bertanya kepada penyihir di sebelahnya dengan suara rendah. Bahkan dia, yang sangat polos, merasa bahwa Ye Qinghan memiliki sedikit emosi sebelum pergi. Selalu ada sedikit rasa bersalah dan keengganan di mata semua orang ketika dia melihat mereka. Sepertinya ada rasa perpisahan. Aku pasti akan kembali. Kamu harus percaya pada Xiao Hanxi. Dia adalah pria yang mampu menciptakan keajaiban. Dia telah berhasil melewati gunungan pedang dan lautan api. Medan perang ini jelas bukan akhir dari perjalanannya. Mata Sang Enchantress dalam dan jauh, melihat jurang dosa di kejauhan melalui dinding transparan kuil binatang, tapi ada sedikit kepahitan di sudut mulutnya. Sebelum Ye Qinghan pergi, dia meliriknya, dan ada sedikit kepercayaan di matanya, yang paling dia rasakan. Meskipun dia tidak mengerti mengapa Ye Qinghan begitu tidak yakin dengan pertempuran pesawat ini, dia merasa seperti dia akan mati. Namun dia tetap menghormati pendapatnya dan memantau jurang dosa siang dan malam, jika terjadi kesalahan, dia akan segera mengaktifkan larangan untuk melawan musuh. Jika alam dewa binasa, dia akan mengikuti pengaturan Ye Qinghan dan membawa semua orang di keluarga Ye untuk terbang di paviliun Kaisar Jiwa. Xiao Hei, kamu harus kembali. Suier tidak ingin kamu berevolusi atau berubah, selama kamu bisa tinggal bersamaku selamanya. Kamu harus kembali. Mata Li Sui melihat ke arah susunan teleportasi di kejauhan dari waktu ke waktu. Saya merasa sangat sedih dan cemas di dalam hati. Awalnya, dia mendukung penuh Xiao Hei pergi ke medan perang. Karena jika Xiao Hei ingin berevolusi, dia pasti membutuhkan banyak energi. Energi sebanyak ini hanya bisa didapatkan dengan pergi ke pertarungan pesawat. Jika tidak, itu tidak akan cukup untuk melahap semua orang di alam dewa. Tapi saat ini, Li Suier lebih memilih Xiao Hei tidak berevolusi, selama dia bisa tinggal bersamanya selamanya. Alis penyihir yang diturunkan itu tiba-tiba terangkat, mata musim gugurnya memancarkan dua sinar cahaya, dia tiba-tiba melihat ke arah susunan teleportasi, dan dia segera berdiri, wajahnya penuh kesungguhan. Semua orang dikejutkan oleh ekspresi serius sang penyihir, dan semua orang menjadi gugup. Di aula lain, semua siswa kelas 9 tiba-tiba membuka mata mereka, semua melihat ke arah susunan teleportasi. Berdengung. Di bagian atas lorong Sinful Abyss, susunan teleportasi besar tiba-tiba bergetar pada saat ini, dan kemudian mulai menyala dengan cahaya warna-warni.
Memanggil. Semua orang waspada dan siap bertarung. Sosok yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari kuil binatang dalam sekejap, Enchantress menarikan tangannya, dan kekuatan suci ditembakkan. Dalam sekejap, semua batasan di Sin Abyss menyala, dan aura ketakutan yang tak tertandingi menyelimuti seluruh Sin Abyss. 100 jenius terbatas juga segera mengikuti pengaturan Enchantress, berdiri di posisi yang ditentukan, dan menguasai sebagian dari area terlarang. Semua pembangkit tenaga listrik kelas 9 berbaris dalam barisan, dikelilingi oleh kekuatan suci, dan kekuatan ruang berjalan. Wajah mereka serius, tapi tentu saja masih ada harapan di mata mereka. Berdengung. Kecemerlangan terus bersinar, medan perang pesawat jauh dari alam dewa. Setiap teleportasi membutuhkan waktu yang singkat. Akhirnya, cahaya berhenti bersinar, dan sosok yang tak terhitung jumlahnya, total 10.000 orang, muncul dalam susunan teleportasi yang besar. Ya, dia, salah satu dari kita. Itu Dewa Binatang, itu tentara keluarga Ye. Orang-orang kita kembali. Hah, kenapa mereka semua menunggangi monster? Ketika Ye Feihu dan yang lainnya melihat dengan jelas wajah 10.000 orang, wajah mereka menunjukkan ekspresi ekstasi, dan beberapa tubuh mereka gemetar karena kegembiraan. Meskipun dia melihat Dewa Binatang memimpin tim di depan, Ratu Ibel 15 masih tidak berani menghapus batasan tersebut, tetapi segera meminta Ye Feihu untuk mengirim pesan. Feihu, hapus batasannya, kita menang. Ini adalah tunggangan yang Kaisar minta untuk ditangkap oleh tentara keluarga Ye. Dewa Binatang tersenyum dan berkata, dengan 10.000 orang berdiri di dekatnya, mereka tidak berani bergerak sampai pembatasan dicabut. Susunan teleportasi di sebelahnya menyala lagi, dan teleportasi berikutnya dimulai lagi. Saat susunan teleportasi memindahkan Zuyi dan 10.000 orang kembali lagi, wajah menawan sang penyihir akhirnya menampakkan senyumannya yang bisa membuat hati pria di seluruh dunia berdebar-debar. Melambaikan tangannya, kekuatan sucinya melesat, dan dia mulai mencabut larangan tersebut. Larangan dicabut, dan semua orang segera menembak ke arah susunan teleportasi Ye Feihu dan sekelompok orang mengepung Dewa Binatang dan bertanya. Sang penyihir dan sekelompok wanita lainnya mengepung Zuyi, mengobrol dengan gugup dan bersemangat. Kaisar mengadakan pertempuran dari belakang. Kali ini alam dewa kita meraih kemenangan besar. Jika Kaisar tidak ingin menempati posisi pertama dalam poin, dia mungkin akan memenangkan tempat pertama. Apa? Haha, jangan khawatir, Saudari King Yu, Kaisar sangat baik dan tidak terluka sama sekali. Jangan menunggu terburu-buru. Saat tentara diteleportasi, Kaisar akan diteleportasi kembali. Zuyi memandang sekelompok wanita yang mengobrol dan menjelaskan kepada mereka dengan senyum bahagia. Zuyi dapat memahami suasana hati mereka dengan sangat baik, bukankah dirinya juga sama saat itu? Ratu Zuyi, Xiao Hei, apa kabarmu? Li Suier melihat Zuyi mengobrol dan tertawa dengan semua orang, tapi tidak pernah menyebutkan kondisi Xiao Hei. Dia tiba-tiba menjadi cemas, menggigit bibir putihnya dan bertanya dengan gugup. Tuan Xiao Hei. Zuyi mengalihkan pandangan indahnya dan tersenyum tanpa alasan. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata kamu akan tahu tentang Tuan Xiao Hei nanti. Sehat. Setan tua itu sungguh sebuah tragedi, sangat menyedihkan. Yang mulia, apa yang terjadi pada ayah saya? Apakah ayah saya baik-baik saja? Pengkhianatan Zuyi membuat takut Li Suier dan Demon Eater Yao, dan wajah mereka tiba-tiba menjadi pucat, Yue Qingcheng dan yang lainnya juga menjadi jelek. Yao Yao meraih lengan Zuyi dengan tangannya yang seperti teratai dan bertanya dengan mendesak. Tuan Xiao Hei baik-baik saja, jangan khawatir Nona Yao Yao. Mengenai situasi spesifiknya, Tuan Xiao Hei berkata kita akan membicarakannya setelah dia berteleportasi. Zuyi menjelaskan tanpa daya, Xiao Hei ingin mengejutkan Li Suier dan Demon Devouring Demon, bukankah ini akan mempersulitnya? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Li Suier menghela nafas lega dan menoleh untuk melihat Ibel 15 pemakan Ibel 15. Mata mereka tiba-tiba berbinar. Xiao Hei suka bermain-main, jika dia tidak melakukan apa-apa dan tetap sama seperti sebelumnya, dia tidak akan begitu misterius. Maka pasti berbeda dengan aslinya. Karena dia baik-baik saja, hanya ada satu penjelasannya, dia telah berevolusi, dan kemungkinan besar dia telah berubah. Yue Qingcheng dan yang lainnya semuanya adalah wanita pintar, mereka langsung menemukan kunci masalahnya dan memandang Zuyi sambil tersenyum. Zuyi hanya bisa mengangguk sambil tersenyum masam dan berkata, itu hal yang bagus. Saya berjanji pada Tuan Xiao Hei, jadi semua orang harus menunggu. Wow, Ibel 15 pemakan Ibel 15 segera berteriak kegirangan, matanya secerdas mata Xiao Hei dipenuhi dengan cahaya kegembiraan, dan dia menatap susunan teleportasi dengan saksama.
Susunan teleportasi menyala lagi dan lagi, menteleportasi kelompok pasukan keluarga Ye dengan senyuman di wajah mereka. Ye Feiyu dan yang lainnya terkejut bahkan setelah tidak berteleportasi sekalipun, ketika lampu teleportasi ke-90 menyala, mereka sangat terkejut hingga tidak bisa berkata-kata. Kaisar Agung, apakah Anda akan berpartisipasi dalam pertempuran pesawat? Kenapa Anda mengeluarkan 1 juta prajurit, tapi sekarang 900.000 orang telah diteleportasi kembali tanpa cedera? Mereka juga membawa kembali hampir 2 juta budak jiwa monster alien, apakah mereka akan bertarung? Apakah Anda yakin tidak akan melakukan perjalanan wisata? Akhirnya, dalam teleportasi ke-93, tidak ada lagi barisan 10.000 orang, tetapi hanya beberapa ratus orang, kecuali 3 pembangkit tenaga listrik tingkat 9 dari klan Dewa Air dengan wajah yang sama, yang ayah kandungnya telah meninggal, orang-orang lainnya tersenyum. Seorang pria berjubah hijau di tengah dikelilingi oleh semua orang seperti bintang di bulan. Dengan tubuh kurus dan senyuman lembut di wajahnya, matanya segera melirik, mengamati wajah Yue Qingcheng dan yang lainnya satu persatu, dengan kasih sayang dan cinta yang dalam di matanya. Xiao Hei, ayah. Mata Li Suier dan Sida Xiaoyao tertuju pada seorang pria tampan di sebelah Ye Qinghan, yang bersandar ke samping, dengan kepala sedikit menunduk, dan satu tangan terus-menerus membelai rambutnya. Pria itu mengenakan pakaian berwarna putih dan terlihat anggun, hidung, mata, mulut, tangan, kaki, dan seluruh bagian tubuhnya tampak persis seperti orang sungguhan. Ada tatapan licik di mata cerdas itu, dan Li Suier sepertinya telah melihat penampilan Xiao Hei saat dia bertransformasi untuk pertama kalinya. Ayah akhirnya berubah. Yao Yao memiliki senyuman manis di wajah cantiknya yang bisa diibaratkan kembang api. Dia sangat iri dengan pelukan ayahnya sejak dia lahir. Meski kini dia sudah dewasa, dia selalu merindukan pelukan ayahnya. Meskipun dia adalah putri surga yang bangga, dicintai oleh banyak orang, dia juga sangat berbakat. Namun nyatanya ia selalu memiliki harga diri yang rendah, karena penampilan tidak manusiawi lelaki kecil berkulit hitam itu membuatnya merasa sangat rendah diri. Sekarang ia akhirnya tidak perlu lagi merasa rendah diri, ia juga bisa mendapatkan pelukan lembut ayahnya. Selamat datang di Kaisar. Selamat datang di Tuan Xiao Hei. Ye Feiyu dan yang lainnya semuanya berlutut dengan satu kaki, mereka telah belajar tentang medan perang pesawat dari kata-kata Dewa Binatang. Pada saat ini, semua orang membungkuk kepada Ye Qinghan dan Xiao Hei dengan tulus, berterima kasih atas kontribusi mereka terhadap dunia ilahi, kerja keras, darah, dan keringat mereka. Bangun! Ye Qinghan melambaikan tangannya sambil tersenyum, lalu wajahnya berubah serius, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, dalam pertempuran pesawat ini, Xiao Hei telah berevolusi lagi, dan kekuatannya tidak kalah dengan milikku, pertempuran, bukan Xiao Hei. Jika Hei, seluruh pasukan alam dewa akan dimusnahkan. Sebagai Kaisar Agung Alam Dewa, aku memberi Xiao Hei gelar Kaisar Agung. Mohon hormati dia sama seperti kamu menghormatiku. Salam kepada Kaisar Hitam Kecil. Tidak ada seorang pun dalam kata-kata Ye Qinghan yang mempertanyakan atau ragu-ragu. Lebih dari 900.000 tentara keluarga Ye segera berlutut dan berteriak serempak. Salam kepada Kaisar Hitam Kecil. Ye Feiyu dan yang lainnya tidak keberatan dan semuanya membungkuk. Xiao Hei melahap Ibel 15 tertinggi dan menyelamatkan alam dewa, pada saat itu, dia akan memiliki kualifikasi dan kekuatan untuk dinobatkan sebagai Kaisar Agung. Saat ini, kekuatannya semakin meningkat, dan dia sebenarnya sama bagusnya dengan Ye Qinghan, bagaimana mungkin ada orang yang berani berpendapat. Batuk, batuk, bangunlah semuanya, pahala saya seperti awan mengambang. Saya tidak menginginkan gelar kaisar ini sejak awal. Karena Anda begitu baik, saya akan bersikap tidak sopan. Jangan khawatir, asalkan saya di sini, pertempuran pesawat akan dimenangkan, tidak ada makhluk dari pesawat lain yang akan memasuki alam dewa, dan kaisar serta bos ini juga akan menuntun Anda untuk menaklukkan pesawat asing dan mempromosikan kekuatan alam dewa saya. Xiao Hei merapikan rambutnya, matanya dingin, wajahnya penuh keseriusan dan keagungan, dan dia menyapu semua orang saat mengobrol, dia memancarkan aura samar, tapi itu membuat orang merasa sulit bernapas. Jika orang yang tidak mengenalnya benar-benar berpikir bahwa dia adalah manusia tertinggi yang sangat ketat dan tidak tersenyum. Kaisar Agung itu perkasa, Kaisar Hitam Kecil itu perkasa, alam dewa itu perkasa, alam pan itu kuat, dan itu akan bertahan selamanya. Jutaan Ye Jiajun berlutut lagi dan berteriak serempak, dan mata banyak orang berbinar dengan secercah cahaya. Kekuatan kuat dari Xiao Hei dan Ye Qinghan memberikan harapan dan kelegaan bagi semua orang, alam dewa tidak lagi takut pada pesawat asing manapun, dan akhirnya bisa mendapatkan perdamaian yang diperoleh dengan susah payah. Xiao Hei mengangguk dengan arogan,
mengulurkan tangannya, dan berbicara lagi dengan serius pasti perkasa, pasti abadi. Puff! Ibel 15 pemakan Ibel 15 itu tampak bingung, melihat ke arah Xiao Hei yang agung dan mendominasi, seolah dia tidak mengenalinya. Tapi Li Suier tersenyum, tubuhnya gemetar karena tawa, tapi matanya penuh kebanggaan dan cinta. Leluhur, aku serahkan masalah ini padamu. Ye Qinghan juga menahan senyumannya dan mengatakan sesuatu dengan ringan kepada Dewa Binatang itu, kekuatan dingin mulai bergerak, menarik Xiao Hei yang hendak melanjutkan pidatonya, dan terbang ke depan. Matanya menyapu wajah yang berlinang air mata, dan dia menyeringai, ayo pergi, kita akan membicarakannya saat kita sampai di rumah. Baiklah, pulanglah. Semua wanita mengangguk dengan berat, mengepung Ye Qinghan di tengah, dan terbang keluar. Namun Xiao Hei masih memasang wajah serius, dia terbang ke depan Li Suier dan Demon Devouring Demon, mengangguk dengan anggun, dan berkata dengan ringan, ayo pergi. Ayo kita bicarakan saat kita pulang. Ya, saya dengan hormat menyambut Kaisar kembali ke rumahnya. Li Suier tersenyum manis, membungkuk dan membungkuk, lalu dengan patuh mengikuti Xiao Hei yang bau itu dan terbang ke depan. Demon Devouring Demon memandang Xiao Hei dengan sedikit kekaguman dan keanehan. Xiao Hei akhirnya berevolusi lagi dan bertransformasi. Meskipun dia menjadi sangat mendominasi, dia merasa berbeda dari Xiao Hei asli yang selalu tersenyum dan ramah, yang membuatnya sedikit tidak nyaman. Siapa sangka saat semua orang terbang ribuan mil jauhnya, Li Suier tiba-tiba berakselerasi dan meraih telinga Xiao Hei. Xiao Hei, yang tadi begitu mendominasi, segera layu dan mengubah wajahnya, dengan senyuman tersanjung, menutupi wajahnya, seperti seorang budak. Seperti ini, dia menurunkan alisnya, membungkukkan badannya, dan terus memohon belas kasihan dengan suara rendah. Aduh, sakit, bibiku, lembutlah, lembutlah. Aku tidak akan berpura-pura lagi. Tidak apa-apa kalau aku salah. Ada banyak orang di sini. Beri aku sedikit wajah. Kok kamu bisa? Baiklah kalau kamu kembali. Bos, kamu harus membantuku. Di lembah para dewa, Ye Qinghan sedang duduk di aula utama, minum teh dan mengobrol dengan Kit. Xiao Hei tiba-tiba masuk dengan wajah sedih, mengambil teh di atas meja dengan ekspresi tak berdaya, menyesapnya, dan menghela nafas dengan sedih. Apa yang salah? Ye Qinghan berbalik sambil tersenyum, dan Kit juga tersenyum santai, mereka semua adalah kenalan lama. Meskipun Xiao Hei sekarang bergelar Kaisar Agung, dia tetap memperlakukan kenalannya sama seperti mantan Xiao Hei yang tersenyum sepanjang hari dan tidak serius. Bos, Xiao Hei melirik ke arah Kit, lalu mengerutkan alisnya dan berkata dengan sedikit gentar, Suier tidak mengizinkanku mengambil selir. Aku bahkan tidak bertanya, aku hanya mencoba berbicara, dan kemudian, dia memukuliku naik. Anda menghukum saya dengan berlutut di lantai sepanjang malam. Anda berkata kepada saya adalah seorang kaisar yang hebat. Jika berita ini tersiar, apakah saya masih memiliki keberanian untuk keluar dan melihat orang-orang? Ye Qinghan dan Kit saling memandang, wajah mereka menjadi serius, tatapan mereka dalam dan jauh, dan mereka berdua melihat ke langit-langit, seolah-olah ada harta karun dan keindahan langka di atasnya. Xiao Hei menatap mereka berdua, mengerutkan kening, mengerutkan bibir, dan berkata, kamu boleh tertawa jika kamu mau. Hahaha. Ye Qinghan dan Kit tertawa bersamaan, sampai perut mereka sakit. Kit tertawa tidak puas hingga air mata jatuh dari matanya. Setelah sekian lama, dia menahan senyumnya dan berkata, Xiao Hei, ayolah, aku akan mengajarimu beberapa trik. Nona Bao Suier, aku akan patuh padamu. Pria kuat di alam dewa selalu menjadi objek kekaguman wanita. Selama Nona Suier setuju, aku akan mengajakmu berburu kecantikan, dan kamu akan memiliki kecantikan dari semua ras, oke? Benarkah? Hehe, ini bagus, ini bagus. Xiao Hei langsung terlihat seperti kucing melihat ikan, matanya berbinar, dan dia duduk di samping Kit. Mereka berdua bergandengan tangan, tanpa ada temperamen yang kuat. Kit adalah anak hilang yang terkenal di alam dewa. Dia awalnya memiliki 3.000 wanita cantik, tetapi kemudian dia melarikan diri bersama Tuan Si. Sebagian besar haremnya juga melarikan diri. Hanya selusin wanita yang mengabdi padanya dibawa pergi oleh Tuan Seng Tian ke buku rahasia. Mengikuti Tuan Ye Qinghan, dia berkeliaran di luar dan tidak pernah lupa berhubungan dengan wanita cantik, sehingga ketika dia kembali ke alam dewa, dia memiliki lusinan istri. Sekarang dia telah menjadi raja berkabut lagi, dan dia juga saudara laki-laki tercinta Ye Qinghan. Selama bertahun-tahun, tim harem telah berkembang menjadi 7 atau 8.000 orang. Ye Qinghan marah dan lucu. Dia memandang dua orang yang saling berbisik dan berkata sambil tersenyum, saya masih mengatakan hal yang sama. Selama Suier setuju,
saya tidak keberatan. Tetapi jika Sui tidak setuju, jika kamu keluar dan main-main, kamu akan membuat Sui sengsara. Dan Yao Yao mendatangiku dan mengeluh, hati-hati, aku akan mengikat kalian berdua dan mengirim Sui untuk disiksa. Kit terkekeh, dengan ekspresi arogan di wajahnya, dan berkata, "Hei, Xiao Hanzi, kamu meremehkan saudaramu Kit. Aku, Kit, telah berada di antara bunga-bunga selama 1.000.000 tahun. Kapan kamu pernah melihat wanitaku tidak puas? Apakah istriku kelompok harem pernah mendapat masalah? Bukankah itu yang patuh dan rela? Jika Sui tidak setuju, aku tidak akan membawa Xiao Hei keluar untuk menimbulkan kekacauan, jangan khawatir." Mata cerdas Xiao Hei penuh dengan cahaya, dan dia mengacungkan jempol kepada Kit. "Baiklah, kakak Kit hebat, ayo pergi, tidak mudah untuk berbicara di sini, ayo pergi ke kota suci Yanlong dan temukan tempat persembunyian, ayo ngobrol." "Bos, jangan khawatir, aku tidak akan main-main dengan ini. Ayo pergi, kakak Kit." Melihat dua orang berjalan bergandengan tangan, Ye Qinghan tidak bisa menahan perasaan geli lagi. Mengenai hal ini, ia tidak bisa berkomentar banyak, ia sendiri adalah pria yang romantis dan memiliki banyak istri. Xiao Hei telah mengikutinya selama bertahun-tahun dan sangat menderita. Pada saat ini, alam dewa akhirnya tenang, apapun yang diinginkan Xiao Hei, Ye Qinghan akan bekerja keras untuk mendapatkannya jika dia bisa melakukannya. Setelah keduanya pergi, aula menjadi kosong dan sunyi, Ye Qinghan minum teh dan bermeditasi. "Sudah hampir setahun sejak saya kembali ke alam dewa, berita kemenangan Legiun Alam Dewa di medan perang pesawat segera menyebar ke seluruh alam dewa. Secara khusus, Ye Qinghan dan Xiao Hei dengan berani menantang gunung ajaib dan bertarung sengit di pesawat naga emas. Pada akhirnya, Xiao Hei menunjukkan kekuatannya dan membasmi ratusan prajurit tingkat 9 dari Legiun pesawat yang kuat. Setelah tentara keluarga Ye diturunkan ke seluruh dunia para dewa, tiba-tiba alam dewa mendidih, dan para pejuang di setiap kota secara spontan berkumpul di alun-alun dan mulai merayakannya. Nama Ye Qinghan dan Xiao Hei berdering di langit alam dewa selama 3 hari 3 malam. Pamor Ye Qinghan dan Xiao Hei juga telah mencapai level tertinggi dalam sejarah, melebihi 10 dewa kuno. Alam dewa sekarang benar-benar nyaman. Dengan dua orang di sini, pertempuran antar pesawat dapat dimenangkan dengan mudah. Tidak perlu khawatir kalah atau diserang oleh pesawat lain. Tentu saja, awalnya ada banyak sekali keluarga yang tidak puas dengan Ye Qinghan dan Xiao Hei, dan bahkan diam-diam merencanakan balas dendam, seperti anak-anak keluarga Li yang tersebar. Mereka semua membatalkan rencana balas dendam terhadap Ye Qinghan, Xiao Hei dan keluarga Ye. Mereka bahkan dapat dengan mudah membasmi makhluk tertinggi tingkat ke-9, tidak peduli seberapa keras mereka bekerja, bagaimana jika mereka mencapai tertinggi tingkat ke-9. Tatanan alam dewa mencapai periode terbaik dalam sejarah setelah perang pesawat. Tentara keluarga Ye juga telah menjadi tentara paling mulia di alam dewa, dan banyak pejuang yang bangga bergabung dengan tentara keluarga Ye. Namun, Lei Zhen, penguasa kota-kota suci Yanlong, telah secara ketat mengontrol jumlah tentara keluarga Ye, menetapkan bahwa hanya akan selalu ada 1 juta orang. Namun, standar kekuatan telah ditingkatkan. Tidak ada yang ke-6 atau ke-7, kelas, beraninya kamu melamar bergabung dengan tentara keluarga Ye. Segalanya stabil di alam dewa, dan Ye Qinghan tidak perlu lagi mengkhawatirkan segalanya, ada banyak orang yang mengurusnya. Kota suci Yanlong dikelola oleh Lei Zhen, setiap benua dikelola oleh berbagai raja, keluarga Ye dikelola oleh Kaisar Ye, dan Ye Tianlong Yue Qingcheng dikelola. Orang-orang di alam dewa sekarang sangat bersatu dalam hati mereka. Mereka semua bekerja keras dan berlatih keras. Semuanya berkembang sesuai dengan pemikiran Ye Qinghan. Dalam pertempuran pesawat ini, Ye Qinghan memiliki keraguan yang tak terhitung jumlahnya, seperti transmisi suara wanita berbaju ungu, mengapa Pan Xing tidak membasminya, identitas lelaki tua di Mai, dan mengapa kekuatan Xiao Hei bisa berkembang begitu menakutkan, misalnya, apakah dunia dingin saya adalah dunia nyata? Apakah mirip dengan dunia Pan? Ada banyak hal yang Ye Qinghan tidak dapat pahami. Tapi, Ye Qinghan memutuskan untuk tidak memikirkannya. Yang penting dia masih hidup dan alam dewa telah menang. Setelah Ye Qinghan kembali, dia memberi perintah untuk beristirahat selama 100 tahun dan menaklukkan pesawat Eagle 15 di 100 tahun. Dia perlu istirahat selama 100 tahun, membiarkan pikirannya rileks sepenuhnya, membiarkan sarafnya yang tegang sedikit rileks, dan melepaskan tekanan puluhan ribu pon yang melayang di benaknya. Hanji Ye Qinghan tidak peduli lagi, tapi sesekali melirik ke samping dengan kesadarannya, dan tidak memikirkan tentang medan perang pesawat, dia hanya ingin istirahat yang baik. Sambil memegang teh,
dia duduk di aula dalam keadaan linglung sepanjang sore. Para wanitanya semua sibuk dengan urusan mereka sendiri dan tidak mengganggunya. Ye Qinghan merasa seperti dia memiliki waktu luang setengah hari. Dalam 100 tahun, mari kita pimpin orang-orang untuk memusnahkan semua alam Ibel 15. Aura Ibel 15 dari makhluk Ibel 15 terlalu menakutkan. Tetap berada di dekat alam dewa cepat atau lambat akan menjadi bencana, dan Xiao Hei sepertinya tidak berevolusi, sampai akhir, sehingga memerlukan banyak energi. Ye Qinghan berdiri dan mengambil keputusan karena Pan Xing tidak membasminya dan Xiao Hei di medan perang pesawat. Xiao Hei pergi untuk membasmi pesawat Ibel 15, jadi dia tidak perlu khawatir. Dunia para dewa terlalu kuat saat itu, yang memicu niat membasmi Pan Xing. Jika Anda tidak berkembang, Anda dapat menguasai paling banyak 1 atau 2 pesawat, bukan? Dia memutuskan untuk menghancurkan dunia Ibel 15, dan alasan terpentingnya adalah, dia memiliki perasaan samar-samar bahwa cepat atau lambat dia harus menghadapi Pan Xing. Jadi dia membutuhkan kekuatan yang lebih kuat, dan jika Xiao Hei bisa berevolusi lagi, kekuatannya bisa lebih ditingkatkan, dan mungkin dia benar-benar memiliki kekuatan untuk melawan Pan Xing. Melalui aula utama, Ye Qinghan memandangi langit lembah Fengshen dan sepertinya melihat gunung berkelok-kelok yang begitu tinggi sehingga puncaknya tidak terlihat. Dia bergumam, Pan Xing, aku tidak ingin menjadi musuhmu. Saya hanya menjalani kehidupan yang santai dan nyaman, saya harap Anda tidak memaksa saya, jika tidak, cepat atau lambat Anda akan menyesalinya. Bertahun-tahun yang panjang, kehidupan Ye Qinghan sangat santai, dia tidak memikirkan apapun, dia menghabiskan sepanjang hari bepergian dengan istrinya, dan dari waktu ke waktu dia dipindahkan ke alam material alam dewa untuk menikmati pemandangan eksotis. Ketika saya kembali ke alam dewa, saya sesekali berkeliling kota suci untuk memberikan bimbingan kepada junior saya sering berkumpul dengan Kit dan yang lainnya untuk minum, mengobrol, dan bermain catur, yang cukup santai. Pada saat ini, Ye Qinghan sedang duduk sendirian di atap rumah Tuan Kota Yanlong, minum teh dengan santai, menyipitkan mata dan berjemur di bawah sinar matahari, merasa sangat nyaman. Baru saja kembali dari pesawat dengan pemandangan yang sangat indah, para wanita merasa puas dan kembali melakukan urusannya masing-masing. Ye Qinghan juga memiliki waktu luang setengah hari, dan diam-diam mulai memikirkan beberapa masalah sendirian. 10 tahun. Setelah 10 tahun hidup santai, Ye Qinghan merasa puas dan inilah waktunya membuat beberapa rencana untuk masa depan. Aura pembasmi Pan Xing, yang setajam ujung pisau, muncul lagi di benaknya. Meskipun Pan Xing tidak mengambil tindakan terhadapnya dalam pertempuran pesawat terakhir, namun dia merasa cepat atau lambat, Pan Xing akan mengetahui dan menghadapinya. Jadi setelah 10 tahun istirahat, Ye Qinghan memutuskan untuk terus berlatih dan mencoba segala cara untuk meningkatkan kekuatannya. Setelah duduk di bawah teralis anggur dan menyipitkan mata dan berpikir lama, Ye Qinghan memutuskan untuk mengambil 3 langkah. Pertama, biarkan Xiao Hei terus melahap yang kuat. Setelah 100 tahun, dia akan segera pergi ke alam Ibel 15 dan melahap semua makhluk di alam Ibel 15, memusnahkan klan Ibel 15 sepenuhnya. Hal ini tidak hanya dapat meningkatkan energi Xiao Hei, tetapi juga memungkinkan alam dewa untuk sepenuhnya menghilangkan potensi krisis ini. Kekuatan Xiao Hei saat ini sangat kuat, bahkan jika dia bertarung, hasilnya tidak dapat diprediksi. Jika dia bisa berevolusi lagi dan menambahkan dirinya sendiri, bahkan jika dia berhadapan dengan Pan Xing, hasilnya tidak akan diketahui. Kedua, terus memahami hukum, ranah hukumnya saat ini berada pada tingkat ke-9, dan masih banyak ruang untuk perbaikan. Meski undang-undang sudah diperbaiki, namun kekuatannya mungkin tidak bertambah banyak, namun bagaimana jika perubahan kuantitatif bisa membawa perubahan kualitatif? Poin ketiga dan terpenting, dia mencoba segala cara untuk memungkinkan Han Jie berevolusi. Setiap kali Han Jie berevolusi, kekuatannya melonjak. Jika dia bisa berevolusi sepenuhnya, Ye Qinghan percaya bahwa dia mungkin bisa melawan Pan Xing. Masih ada 90 tahun tersisa untuk perjalanan menuju alam Ibel 15, jadi jangan terburu-buru. Dengan kekuatan diriku dan Xiao Hei, kita seharusnya bisa menaklukkannya dengan mudah. Evolusi dunia dingin perlu dieksplorasi secara perlahan, dan tidak perlu terburu-buru. Baiklah, kita coba pahami hukumnya dulu. Bar. Ye Qinghan tidak tahu bagaimana berlatih di atas tingkat ke-9, dan tidak pernah bertanya kepada siapapun tentang hal itu. Saat ini, ketika saya ingin berlatih kultivasi, saya merasa sedikit bingung. Setelah berpikir sejenak, kesadarannya menyebar, Ye Qinghan awalnya ingin menemukan Dewa Binatang dengan kekuatan hukum tertinggi dan menanyakannya. Namun diketahui bahwa Dewa Binatang tidak ada di alam dewa, dan mungkin pergi ke alam Dewa Binatang.
Kesadarannya menyapu lautan bintang, dan dia menemukan bahwa Zuyi juga tidak berada di pulau tertinggi. Orang kuat yang kesadarannya terkunci di pesawat Dewa Api bertanya dan mengetahui bahwa Zuyi telah pergi ke alam misteri api. Dikatakan bahwa upacara pemujaan leluhur 100 tahun dari 10 suku kuno akan segera dimulai, dan Zhu Yi kembali memimpinnya. Kesadarannya berputar di sekitar dunia ilahi, dan Ye Qinghan merasa sangat sulit menemukan seseorang untuk ditanyakan. Kit mengenalnya, tapi kekuatannya terlalu rendah. Yanran juga berada di level ke-9, tapi dia juga di bawah level ke-9. Akhirnya, dia memikirkan seseorang, tersenyum tipis, mengedarkan kekuatan dingin, dan berteleportasi langsung ke utara. Kekuatan dingin lebih unggul dari semua kekuatan lainnya, membuat jarak teleportasi Ye Qinghan cukup menakutkan. Hanya dalam 2 atau 3 teleportasi, Ye Qinghan mencapai ujung utara alam dewa. Ini pulau es dan salju. Aku hampir mengunjungi alam dewa, tapi ini pertama kalinya aku datang ke pulau es dan salju ini. Dewa binatang dan Zhu Yi telah pergi, Gong Tian telah mati, dan semua orang kuat dari klan Dewa Air diusir kembali ke alam air misterius oleh Ye Qinghan. Ye Qinghan ingin bertanya tentang penanaman hukum di atas tingkat ke-9, jadi dia hanya bisa bertanya kepada Ratu Es dan Salju, yang telah mencapai puncak tingkat ke-9 di bidang hukum. Memanggil, Ye Qinghan tiba-tiba berteleportasi ke puncak Pulau Es dan Salju, segera memperingatkan penjaga patroli yang tak terhitung jumlahnya di Pulau Es dan Salju. Sekelompok wanita, semuanya berpakaian putih, dengan wajah murni dan sosok yang baik, terbang dengan cepat. Wajah mereka sedingin es, dan mata mereka menatap Ye Qinghan dengan waspada. Penduduk Pulau Es dan Salju, Ratu Es dan Salju, tidak diizinkan keluar, jadi tidak ada yang mengenal Ye Qinghan. Meskipun Ye Qinghan sangat kuat, 7 atau 8 wanita dengan kekuatan Dewa Perang kelas 7 ini tidak takut. Wanita terkemuka itu mengarahkan pistol perak ke Ye Qinghan dari kejauhan dan berteriak dengan dingin, siapa yang berani masuk ke dalam Pulau Es dan Salju tanpa izin. Cepat mundur, kalau tidak kami tidak akan sopan. Minta ratumu untuk keluar dan menemuiku. Namaku, Ye Qinghan. Tentu saja, Ye Qinghan tidak akan bermalas-malasan untuk berdebat dengan para penjaga ini. Dia berkata dengan tenang, berdiri dengan bangga dengan tangan di belakang punggungnya, mengabaikan energi dan niat membasmi beberapa orang untuk menguncinya. Ratu kami, tapi kamu bisa melihatnya kapanpun kamu mau. Kapten penjaga memberikan minuman dingin, dengan sedikit rasa bangga di matanya. Pemilik Pulau Es dan Salju kini menjadi tangan kanan Kaisar Han Ye. Bagaimana Anda, seekor kucing dan guk-guk, bisa melihatnya begitu saja? Meskipun Anda juga merupakan pembangkit tenaga listrik tingkat 9, lalu kenapa? Dia melihat bahwa Ye Qinghan masih belum mundur, dan kekuatan ilahi tiba-tiba mengelilingi tubuhnya, dan dia berteriak dengan suara dingin, kamu masih belum mundur. Apakah kamu ingin aku menangkapmu dan menggunakanmu sebagai budak? Ayo, Tuan pulau kita sedang mengadakan sesuatu yang besar. Kamu tidak tahu cara bertemu tamu. Tidak peduli siapa namamu, Ye Qinghan, Ye Hanxing. Mengapa nama ini terasa familiar? Ye Qinghan sedikit tercengang, tapi hatinya sedikit bingung, dia sudah lama berada di sini. Dan dia masih memancarkan aura, tapi Ratu Salju tidak keluar. Apa yang dia lakukan? Mengabaikan para penjaga ini saat ini, saya memindai kesadaran saya, tetapi saya tidak menemukan Ratu Salju di pulau itu. Kemudian Ye Qinghan mengunci mata saya pada istana di tengah, tetapi saya masih tidak dapat menemukannya setelah saya memindai milik saya, kesadaran. Ye Qinghan sedikit terkejut sekarang. Dia bisa dengan jelas merasakan aura samar Ratu Es dan Salju, tapi dia tidak bisa menemukan siapapun. Pada saat itu, kesadarannya beroperasi dengan kekuatan penuh, dan dia mulai menjelajahi istana dengan hati-hati. Setelah diselidiki dengan cermat, dia dengan mudah menemukan orang tersebut. Di luar aula kecil istana, ada batasan yang sangat kuat, dan nafas samar Ratu Es dan Salju datang dari dalam. Tanpa berpikir panjang, kesadarannya yang kuat menembus langsung ke dalam batasan dan dengan mudah mengunci sosok Ratu Salju. Hanya, saat dia menemukan tubuh Ratu Es dan Salju, kesadaran Ye Qinghan tiba-tiba bergetar, dan tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan dia hampir jatuh langsung ke langit. Perasaan ilahi dapat dideteksi. Ada sebuah altar kecil dan sederhana di aula kecil. Altar tersebut bersinar dengan cahaya warna-warni saat ini, dan ada seorang wanita cantik duduk bersila di dalam altar. Duduk di tengah, dia ekspresinya sangat menyenangkan. Apakah seluruh tubuhmu berdenyut-denyut? Ini tidak penting, yang penting. Orang ini telanjang, tidak memakai apa-apa, kulitnya semerah bunga, dan dia sangat cantik hingga membuat orang terpesona. Suatu kebetulan ketika kesadaran spiritual Ye Qinghan masuk,
dia baru saja bangun, matanya yang indah setengah terbuka. Ketika Ye Qinghan segera menarik kesadarannya, Ye Qinghan masih bisa melihatnya secara samar-samar. Ketika Ratu Es dan Salju menemukan kesadarannya, dia segera melompat seperti kelinci kecil yang ketakutan. Dia mengambil jubah di samping altar dan segera memakainya. Dada yang penuh dan bokong yang bulat bergoyang di udara, begitu indah hingga mempesona. Ye Qinghan gemetar, matanya penuh rasa malu dan panik, dan dia memiliki keinginan untuk berbalik dan segera melarikan diri. Tetapi pada saat ini, pemimpin penjaga tiba-tiba berteriak Ye Qinghan. Ye Qinghan, apakah Anda Kaisar Hanyai? Ups, bawahan saya Wansi bahkan tidak tahu bahwa Kaisar akan datang. Seseorang akan datang. Pergi dan segera beritahu Yang Mulia, panggil semua orang kuat di pulau itu untuk menyambut Kaisar. Ye Qinghan selalu menghormati Ratu Es dan Salju, meskipun dia beberapa kali lebih kuat dari Ratu Es dan Salju saat ini. Tapi dalam hati Ye Qinghan, Ratu Es dan Salju selalu menjadi senior atau tetua yang terhormat, sama seperti Tuan Si. Pertama kali saya bertemu Ratu Es dan Salju, Ye Qinghan hanyalah siswa kelas 9 palsu saat itu. Pada saat itu, Ratu Salju adalah salah satu orang terkuat di alam dewa, dan dia memiliki temperamen dingin dan tidak tersenyum. Oleh karena itu, Ratu Es dan Salju selalu memberi kesan pada Ye Qinghan sebagai orang yang kuat dan tetua yang dihormati. Meskipun Ratu Es dan Salju sangat cantik, dia memiliki temperamen ratu yang lebih mulia dan anggun daripada Zui. Meskipun Ye Qinghan juga membayangkan bahwa wanita dari suku Es dan Salju akan menjadi sangat istimewa ketika mereka berlatih teknik rahasia Es dan Salju. Saat kamu melakukan itu, perpaduan es dan api, apakah akan mengasyikkan sampai mati? Tapi Ye Qinghan benar-benar tidak tahu sedikit pun tentang Ratu Salju. Bahkan di medan perang pesawat, ketika Zui mengatakan bahwa Ratu Salju memiliki perasaan padanya, dia menertawakannya tanpa memikirkannya sama sekali. Ketika Ibel 15 datang ke alam dewa, Ratu Es dan Salju memanggil ahli tingkat 9 di alam dewa untuk bertarung melawan Ibel 15 bersama-sama. Sejak saat itu, Ye Qinghan mulai sedikit menghormati wanita dingin yang tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Dia secara tidak sadar percaya bahwa memperhatikan Ratu Salju adalah penghujatan. Raja menyukai uang dan mendapatkannya dengan bijak. Ye Qinghan juga percaya bahwa pria yang penuh nafsu juga harus berperilaku moral. Tidak ada salahnya pria bersikap romantis, apalagi di dunia di mana yang kuat dihormati. Selama kalian mempunyai kesanggupan dan kesanggupan, tidak peduli berapa banyak istri yang kalian nikahi, asalkan pihak lain bersedia, alangkah lebih baik jika mereka bisa bahagia satu sama lain. Jadi Kit memiliki ribuan orang di haremnya, dan Ye Qinghan tidak merasa jijik sama sekali. Xiao Hei ingin menjemput perempuan, dan Ye Qinghan juga mendukungnya, selama Sui Er tidak membuat keributan. Ye Qinghan tidak pernah memaksakan dirinya pada seorang wanita, kedua pihak yang dia kejar memiliki perasaan padanya dan bahagia satu sama lain. Faktanya, banyak istrinya yang mengejarnya. Tentu saja, tidak masuk akal bahwa saya memaksakan diri pada Zui saat itu, yang dipaksa oleh situasi. Jadi, pada saat ini, Ye Qinghan secara tidak sengaja dan ceroboh mencapai kesadarannya dan melihat seluruh tubuh Ratu Salju, dan pihak lain bahkan mengetahuinya. Saat ini, Ye Qinghan merasa seperti baru pertama kali berhubungan S** dengan kekasihnya, namun ditangkap dan diperkosong di tempat tidur oleh istrinya. Sangat panik, sangat malu, dan agak malu. Namun kali ini, kapten penjaga berteriak lagi, berlutut di tanah ketakutan, dan terus memohon dan bersujud. Ye Qinghan awalnya ingin berteleportasi secara langsung, tetapi sulit untuk pergi untuk sementara waktu. Lalu terjadi kekacauan di Pulau Es dan Salju, dan prajurit yang tak terhitung jumlahnya keluar dari ruangan, menatap Ye Qinghan dengan tergesa-gesa dan bersujud. Pada akhirnya, ketika Ratu Es dan Salju berteleportasi dengan wajah dingin dan menundukkan kepalanya untuk menyambutnya, Ye Qinghan bahkan tidak bisa pergi bahkan jika dia menginginkannya. Untungnya, Ye Qinghan selalu berkulit tebal. Meskipun dia panik, dia masih bisa berpura-pura tenang. Dia mengangkat tangannya dan berkata dengan tenang, "Ahem, semuanya, bangun. Mereka yang tidak tahu tidak bersalah. Saya datang ke sini hari ini dan ingin berbicara dengan Ratu tentang sesuatu. Ahem, karena Ratu ada yang harus dilakukan, mari kita bicarakan nanti." Ratu Salju sebenarnya berpura-pura tenang, menundukkan kepalanya, tidak berani menatap Ye Qinghan. Setelah mendengarkan kata-kata Ye Qinghan, dua rona merah diam-diam muncul di wajahnya tetapi segera menghilang. Tubuhnya sedikit gemetar, dia melirik ke arah Ye Qinghan, lalu segera menundukkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa, Kaisar, masuklah dan bicara."
Ye Qinghan tanpa sadar menyentuh hidungnya dan melihat Ratu Es dan Salju terbang menuju istana. Akhirnya dia mengertakkan gigi dan terbang ke dalam. Semua orang di Pulau Es dan Salju memandang Ratu Es dan Salju dengan penuh kekaguman dan mengangkat kepala dengan bangga. Lihatlah, seberapa hebatkah Ratu kita, bahkan jika Kaisar Hanye, orang nomor satu di alam dewa, datang berkunjung secara langsung, dia masih begitu sombong dan membuatnya mengikutinya dengan patuh. Faktanya, Ratu Salju gemetar saat berjalan, dan pikirannya benar-benar kosong, tentu saja dia tidak akan peduli dengan etika ini. Baru setelah dia duduk di singgasana bekunya sendiri, dia terbangun ketika dia melihat Ye Qinghan duduk di bawahnya, menyentuh hidungnya karena malu. Dia buru-buru berdiri dan berkata dengan rasa malu, Kaisar Agung, silakan duduk. Pikiran Ye Qinghan juga pusing, dan dia berpikir tentang bagaimana menghindari rasa malu dan pergi dulu. Mendengar ini, dia melambaikan tangannya dengan sopan dan berkata, Haha, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Duduk, duduk, Yang Mulia Ratu bukan orang luar, mengapa Anda harus bersikap sopan? Begitu kata-kata ini keluar, Ye Qinghan tercengang. Bukan orang luar, mengingat aku baru saja melihat seluruh tubuh Ratu Salju, kalimat ini sangat ambigu. Benar saja, Ye Qinghan mengintip sekilas dan menemukan bahwa wajah Ratu Salju memerah, dan bahkan leher dan daun telinganya merah dan panas. Melihat Ratu Es dan Salju memang salah paham, Ye Qinghan tiba-tiba merasa bingung dan buru-buru berdiri untuk menjelaskan, bukan itu maksudku semua orang begitu akrab. Tidak, tidak, yang kumaksud adalah, kita semua adalah teman lama. Oh, itu juga tidak benar. Ye Qinghan menemukan bahwa gambar itu semakin gelap, dan tubuh Ratu Es dan Salju semakin merah, wajahnya sedikit memalingkan muka, tidak berani menatapnya. Dia sangat cemas hingga dia berkeringat banyak, tetapi semakin dia cemas, semakin bingung pikirannya, dan semakin dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Puff! Ratu Es dan Salju melihat Ye Qinghan menghela nafas dari sudut matanya, dan akhirnya tidak bisa menahan senyum, meliriknya dengan menawan, dan berkata dengan senyum marah, Oke, Kaisar Agung. Saya tahu maksud Anda. Jangan salahkan kamu. Mereka yang tidak tahu tidak bersalah. Apa yang akan kamu katakan jika orang luar melihatmu seperti ini? Ketika Ye Qinghan mendengar ini, dia merasa sangat lega, dia mengangguk seperti ayam mematuk nasi, dan menyeringai, itu bagus, itu bagus. Aku sama sekali tidak bermaksud menghujat Ratu. Aku memang ceroboh sekarang, aku ceroboh. Begitu mereka berdua berbicara, mereka menyadari ada yang tidak beres. Ratu Salju merasa kata-katanya bercampur dengan ambiguitas. Ye Qinghan juga menyadari bahwa dia telah mengatakan hal yang salah lagi, mengapa dia menyebutkan itu ketika tidak terjadi apa-apa. Bukankah memalukan menjadi seorang murid? Keduanya diam dan berhenti berbicara, dan tidak berani saling memandang. Akibatnya, suasana menjadi semakin canggung, namun ada sedikit ambiguitas dan pesona. Istana yang awalnya dingin menjadi penuh dengan musim semi, berdiri, ke atas. Ye Qinghan duduk semakin tidak bisa duduk diam, dalam situasi saat ini, dia lebih suka bertarung melawan 10 pembangkit tenaga alien tertinggi kelas 9 daripada duduk di sini. Setelah duduk beberapa saat, Ye Qinghan akhirnya tidak bisa duduk diam lagi, tepat ketika dia hendak berdiri, mencari alasan, dan pergi, Ratu Es dan Salju kebetulan menoleh, jadi mereka berdua berbicara secara bersamaan, Anda, keduanya telah berusaha sekuat tenaga untuk menjadi berani, namun tiba-tiba mereka mundur, tak satu pun dari mereka yang berani berbicara, menunggu yang lain untuk berbicara. Jadi, mereka berdua kembali terdiam di saat yang sama, dan suasana menjadi semakin canggung. Setelah beberapa lama, Ye Qinghan tidak bisa menahannya lebih lama lagi, mengertakkan gigi dan berkata, silakan, Ratu. Dengan baik, begitu mata Ratu bertemu dengan mata Ye Qinghan, dia segera menghindar. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berkata, Sebenarnya, baru saja, aku sedang berlatih teknik rahasia khusus klanku, yang dianggap sebagai pelatihan, jadi. Kaisar tidak perlu mengkhawatirkanmu. Jangan terlalu banyak berpikir. Praktik. Ye Qinghan sedikit bingung, bagaimana seseorang bisa melepas pakaiannya saat berlatih. Dia memandang Ratu Salju dengan curiga dan menjawab dengan santai, berlatih dengan baik, bagus. Kata-kata santai Ye Qinghan menyebabkan Ratu Salju salah paham lagi. Dia mengira Ye Qinghan mengira dia sedang mempraktikkan suatu metode jahat. Dengan tergesa-gesa, dia buru-buru menjelaskan dengan malu-malu, saya benar-benar berlatih. Orang-orang dari suku Es dan Salju memiliki fisik yang istimewa. Mereka harus berhubungan es asteriska dengan laki-laki setiap 10 tahun, kalau tidak aku akan berubah menjadi patung es.
Aku, sendirian dan tidak ingin mencari laki-laki, jadi aku hanya bisa mengandalkan formasi ini untuk membiarkan diriku sendiri. Ups, aku menang, jangan katakan itu lagi, aku sangat malu. Apakah kamu harus bertarung dengan seorang pria dalam waktu 100 tahun? Jika tidak, kamu akan berubah menjadi patung es. Mengandalkan formasi. Ye Qinghan semakin bingung saat mendengar ini. Dia pernah mendengar tentang Pulau Bingsue sebelumnya. Pulau itu penuh dengan wanita, dan orang-orang di sana kadang-kadang keluar dari dunia roh untuk menjara pria berbakat dan tampan dan membawa mereka ke pulau itu, untuk berkembang biak. Orang-orang ini ibarat nangui beternak, mereka akan dikawal oleh suku es dan salju dan bergiliran beternak dengan suku es dan salju. Dia berpikir lagi bahwa Ratu Es dan Salju barusan, tampak secerah bunga di sekujur tubuhnya. Dengan mata indahnya setengah terbuka dan setengah tertutup, selir Ye Qinghan tak terhitung jumlahnya, dan tentu saja mereka segera terbangun, ini jelas seperti apa rupa seorang wanita setelah dia puas. Apakah dia baru saja menggunakan batasan itu untuk memuaskan dirinya sendiri? Ketika dia memikirkan hal ini, Ye Qinghan tiba-tiba merasakan mulutnya mengering, dan api jahat mulai bergetar. Itu tidak benar. Dia tidak mengikutiku ke medan perang pesawat. Bagaimana dia menghabiskan 100 tahun itu tanpa batasan? Mungkinkah dia pergi ke artefak luar angkasa miliknya dan memisahkan inya sendiri? Gobi laki-laki, aku terlalu jahat, Amitabha, dosa, dosa. Semakin Ye Qinghan memikirkannya, semakin dia merasa ada yang tidak beres. Dia mengintip dan menemukan bahwa Ratu Es dan Salju sangat malu hingga kepalanya hampir terkubur di pahanya. Memikirkan cara Ratu Salju buru-buru berpakaian, dengan sepasang senjata pembasmi di dadanya melompat-lompat, tubuhnya tidak hanya menjadi lebih gelisah. Memaksa dirinya untuk tenang, Ye Qinghan menelan seteguk air liur dan berkata dengan susah payah, saya bisa memahaminya, saya bisa memahaminya. Batuk, batuk. Jika kita tidak membicarakan hal ini, bagaimana dengan itu? Ngomong-ngomong, saya datang kepada Anda kali ini karena saya ingin bertanya bagaimana cara meningkatkan ranah hukum di atas tingkat ke-9. Maksud saya, dalam keadaan normal, bagaimana seseorang yang berada di bawah tingkat ke-9 dapat berkultivasi ke tingkat tertinggi ke-9? Alam hukum di atas tingkat ke-9. Melihat Ye Qinghan sedang berbicara tentang bisnis, Ratu Es dan Salju tampak tidak terlalu malu dan malu, tetapi rona merah di wajahnya masih sangat jelas. Dia merenung sejenak dan kemudian berkata, Kaisar, sebenarnya, kekuatanmu bisa ditingkatkan jika Anda terus memahami hukum. Mungkin tidak sebesar itu. Saya ingin bertanya, serangan Anda sangat kuat, apakah tidak ada hubungannya dengan hukum? Yah, itu tidak terlalu menjadi masalah. Kekuatanku agak istimewa. Ye Qinghan menyentuh hidungnya dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir tentang ini. Meskipun berlatih hukum tidak dapat banyak meningkatkan kekuatan saya, akan selalu baik jika saya dapat meningkatkannya sedikit. Dengan baik, Ratu Es dan Salju menjadi lebih terkejut dan curiga. Dia menatap Ye Qinghan sejenak dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Kaisar, saya sangat bingung. Anda begitu kuat sekarang, dan Kaisar Hitam kecil bahkan lebih menakutkan. Aku takut Panji ini, kecuali Kaisar Dewa Tertinggi, tidak ada yang mengancammu lagi, kan? Kamu masih berlatih keras. Haha, jangan khawatir tentang ini. Jejak kepahitan melintas di mata Ye Qinghan, tapi segera menghilang, berpura-pura santai dan berkata, katakan saja padaku bagaimana cara meningkatkan bidang hukum di atas tingkat ke-9. Baiklah, sedikit kerumitan muncul di mata indah Ratu Es, dan dia samar-samar menebak sesuatu. Dia menghela nafas sedikit dan berkata, seorang pejuang berlatih dan mengubah takdirnya melawan langit. Jika dia ingin mencapai puncak, dia harus memahami misteri pamungkas, mendapatkan persetujuan dari hukum langit dan bumi, dan melimpahkan kekuatan langit dan bumi. Kekuatan. Padahal, menjadi kelas 9 bisa dianggap sebagai permulaan jalan untuk menjadi orang yang kuat. Dengan kata lain, jalan budidaya adalah awal yang sebenarnya. Dan jika kamu ingin menjadi lebih kuat, maka kamu harus terus-menerus memahami hukum dan memahami misteri tertinggi. Maka kamu harus berada di tingkat terbawah dari peringkat ke-9. Hanya dengan memahami 3 misteri utama kamu dapat menjadi tingkat atas dari peringkat ke-9. Peringkat ke-9. Jika Anda ingin menjadi penguasa tertinggi peringkat ke-9, maka Anda harus memahami 6 misteri pamungkas. Jika Anda terus memahami misteri pamungkas di atas tingkat ke-9, kekuatan Anda akan terus bertambah. Menurut legenda, jika Anda dapat memahami 9 misteri tertinggi, hukum langit dan bumi akan sepenuhnya mengenali Anda dan Anda akan menjadi dewa super, yaitu Kaisar Dewa Tertinggi. Apa? Ye Qinghan ketakutan dan berseru. Jika Ratu Salju, yang tidak pernah suka bercanda, tidak mengatakan ini,
dia tidak akan mempercayainya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Jangan bicara tentang bagaimana seorang pejuang bisa berkultivasi dan menjadi kaisar dewa tertinggi. Bagaimanapun, itu adalah legenda. Mari kita bicara tentang misteri pamungkas. Apa misteri utamanya? Itu bukan wortel dan kubis. Ada ratusan juta prajurit di alam dewa. Mudah bagi yang mulia untuk menerobos, tetapi hanya ada segelintir ahli kelas 9. Selama jutaan tahun terakhir, siapa yang berhasil menembus level ke-9? Hanya ada satu, Lei Zhen. Mengapa? Itu karena misteri utama adalah yang paling sulit untuk dipahami. Bukan berarti kebetulan tidak menguntungkan, karena evolusi dunia yang dingin, mustahil untuk memahami misteri pamungkas dalam kehidupan ini. Sekarang Ratu Es dan Salju memberitahunya bahwa di atas tingkat ke-9, untuk meningkatkan bidang hukum, seseorang perlu terus-menerus memahami misteri tertinggi. Tahukah Anda, jika ingin memahami misteri pamungkas, pertama-tama Anda harus memahami 5 misteri dasar suatu rangkaian, lalu perlahan-lahan bergabung menjadi misteri primer, misteri perantara, dan misteri lanjutan. Hanya setelah mengintegrasikan 6 misteri tingkat tinggi dan memahami Tao, seseorang dapat memahami misteri tertinggi. Di tingkat ke-9, Anda ingin memahami 3 misteri utama. Tertinggi 9 tingkat membutuhkan 6. Ye Qinghan merasa tidak enak hanya dengan memikirkannya, apakah ini mungkin secara manusiawi. Saya khawatir semua sel otak mati, dan saya tidak tahu apakah saya bisa memahaminya, bukan? Jangan khawatir, Kaisar. Ratu Es dan Salju melihat Ye Qinghan mengerutkan kening, ekspresinya terus berubah, yang sangat jelek. Dia menutup mulutnya dan terkekeh, dan berkata sebenarnya, setelah seorang pejuang mencapai tingkat ke-9, memahami hukum tidaklah sesulit yang kamu kira. Dan tidak perlu lagi memahami Tao. Dengan bakatmu, saya khawatir akan lebih mudah jika Anda ingin memahaminya. Mungkin, Anda dapat memahami 9 misteri utama, dan itu belum tentu keberadaan Kaisar Dewa Tertinggi. Hah, bagaimana menurutmu? Ye Qinghan sepertinya memiliki misteri ketika mendengarnya, dan dia dengan cepat menjadi bersemangat dan bertanya. Ratu Es dan Salju tersenyum dan berkata seorang pejuang yang telah memahami misteri tertinggi dan telah menembus tingkat ke-9 telah diakui oleh hukum langit dan bumi. Oleh karena itu, seorang pejuang tingkat 9 tidak akan ada bandingannya dengan hukum, langit dan bumi. Dengan kata lain, seorang pejuang tingkat 9, akan lebih mudah untuk memahami misteri hukum, karena hukum langit dan bumi telah mengenali Anda, dan jika Anda menjelajahi misterinya lagi, itu akan terjadi, tidak terlalu menentangmu. Ini, sepertinya masuk akal. Ye Qinghan memikirkannya dan menganggapnya masuk akal, tetapi bertanya dengan beberapa keraguan apa maksudmu, bukankah semakin kamu memahaminya, semakin sejalan dengan hukum langit dan bumi. Semakin jauh kamu melangkah, semakin mudah untuk memahaminya. Haha, bukan itu yang kamu katakan. Ratu Es dan Salju tersenyum cerah, dan pertanyaan tulus Ye Qinghan membuatnya merasa sangat berguna. Dia menjelaskan memang lebih mudah bagi seorang pejuang untuk memahaminya saat dia pergi ke belakang, tetapi langkah terakhir sangat sulit. Misalnya, kelas 9 berada di puncak, dan kelas 9 berada di puncak. Lihat saya telah berada di puncak peringkat ke-9 selama ratusan ribu tahun. Saya tahu bahwa saya bisa menjadi peringkat ke-9 tertinggi dengan mengambil satu langkah ke depan, tapi aku masih tidak bisa mengambil langkah ini. Ini mungkin hukum langit dan bumi. Mari kita uji kita. Jadi ini ya. Ye Qinghan menghela nafas sebentar, Dewa Binatang dan Zhu Yi sama-sama berada di puncak peringkat ke-9, tetapi mereka terjebak entah berapa tahun. Namun dia tidak mampu mengambil langkah ini, dan mungkin dia tidak akan pernah bisa mengambil langkah ini dalam hidup ini. Setelah hening beberapa saat, Ye Qinghan bertanya lagi sekarang kamu telah memahami hukum, bagaimana kamu dapat meningkatkan kekuatanmu? Akankah langit dan bumi memberimu lebih banyak kekuatan kemauan? Ratu Salju tersenyum dan berkata tidak perlu memberi. Saat Anda menyadarinya, Anda akan menemukan bahwa Anda dan dunia ini akan lebih konsisten, Anda akan memahami dunia ini dengan lebih baik, dan Anda akan dapat mengendalikan lebih banyak kekuatan kemauan. Oh, aku mengerti. Ye Qinghan mengangguk sambil berpikir dan berkata dengan metafora yang cerdas. Hukum langit dan bumi itu seperti seorang wanita. Jika Anda dapat melihat lebih banyak rahasia di dalam hatinya, dia akan lebih menyayangi Anda dan memberi Anda lebih banyak kekuatan. Jika Anda dapat melihat dia sepenuhnya, biarkan dia mengidentifikasi sepenuhnya dengan Anda, dia akan membiarkanmu melakukan apapun yang kamu inginkan. Nada gangster Ye Qinghan yang biasa, tetapi begitu dia selesai berbicara, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Metafora saya cukup akurat, tapi saya memberitahu Bis God Kid dan yang lainnya bahwa itu baik-baik saja.
Berbicara dengan Ratu Es yang baru saja terlihat telanjang, bukankah itu berarti Anda sedang menggodanya? Petunjuk padanya. Benar saja, Ratu Salju memiliki wajah yang cantik, semerah api, mata indahnya penuh rasa malu, bibir halusnya digigit ringan, memperlihatkan separuh giginya yang seputih salju, penampilannya memikat sesuai keinginannya. 1370